Bab 661, Turnamen Seni Bela Diri Skala Besar. Di hari-hari berikutnya, entah itu Gohan atau Goten, mereka semua bekerja keras untuk turnamen seni bela diri dunia ke-28 mendatang, terutama Fidel yang nampaknya sangat bersemangat akhir-akhir ini. Saat ini, Gohan dan Fidel berusia 16 tahun. Sejak masuk SMA, Gohan tidak lagi meminta tutor untuk datang mengajarinya, malah ia bersekolah di SMA biasa dekat kota Goku bersama Fidel. Hari-hari biasa tidak mengikis keinginan Gohan, malah membuatnya semakin dekat dengan Super Saiyan 3. Pada hari ini, cuaca hangat dan cerah. Setan, yang berada jauh di kota barat, bangun pagi-pagi, berpakaian, mengkilap, mengenakan jas dan dasi, dan menghabiskan waktu lama sendirian di depan cermin. Sempurna, sambil mengelus dagunya, setan tersenyum pada dirinya sendiri di cermin. Hari ini adalah hari istimewa karena dia akan mengunjungi guru putrinya, rumah Goku. Meski setan kini terkenal karena akan bertemu Goku dan yang lainnya, masih ada rasa gugup di hatinya. Setan tahu bahwa meskipun dia terkenal di bumi, dia masih terlalu kecil dibandingkan dengan Goku dan yang lainnya. Goku adalah ahli tingkat alam semesta yang bisa melakukan apapun yang dia mau dan dia bahkan bisa menamparkan bumi hingga rata. Dua pertarungan di Cell Games 7 tahun lalu telah meninggalkan kesan yang terlalu dalam padanya. Putrinya Fidel bisa berlatih di bawah bimbingan Goku, itu seperti mimpi baginya. Dalam beberapa tahun, Fidel akan melampauiku. Bibir setan sedikit melengkung membentuk senyuman. Setelah dia siap, dia menutup pintu dan terbang menuju kota Goku dengan pesawat kecil. Gunung palsu, rumah Goku. Goten sedang melompat-lompat di ruang terbuka lebar di belakang gunung. Tiba-tiba, seberkas cahaya putih keluar dan kerikil terbang ke arahnya dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari kecepatan suara. Karena terkejut, Goten buru-buru melompat dan menghindari mereka. Puluhan pancaran cahaya menembus dinding batu tak jauh dari situ, meninggalkan lubang yang dalam. Melihat ke belakang, dia melihat seorang gadis kecil cantik memegang tumpukan kerikil di tangannya. Bila, apa yang kamu lakukan? Pipi Goten menggembung karena marah saat dia berteriak pada Bula. Gadis kecil yang dipanggil Bula mengangkat rambut ungunya saat mulut kecilnya membentuk senyuman. Kakak, jika kamu tidak bekerja keras, kamu tidak akan bisa mengalahkan kakak Trunks selama turnamen. Aku akan membantumu berlatih. Goten memelototinya, kamu jelas ingin bermain, kamu tidak perlu membuat alasan. Namun sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Bula mengambil kerikil seukuran bola basket dan melemparkannya ke arahnya tanpa henti. Goten terlambat menghindarinya, jadi dia dengan cemas berubah menjadi Super Saiyan dan kemudian terbang ke langit. Saudaraku, jangan malu-malu. Anda tidak diperbolehkan berubah menjadi Super Saiyan. Melihat kakaknya berubah menjadi Super Saiyan, Bula menghentakkan kakinya ke tanah karena marah. Tentu saja, bukan berarti Bula tidak bisa bertransformasi menjadi Super Saiyan, dia juga bisa bertransformasi, tapi karena Super Saiyan yang dia ubah terlalu kuat, dia bisa dengan mudah kehilangan kendali, jadi keluarganya tidak mengizinkannya mengubah. Bula adalah anak yang penurut, selalu mengikuti petunjuk orang tuanya. Hehe, kamu tidak bisa memukulku sekarang. Karena sifat Goten yang kekanak-kanakan, dia tidak dapat melihat bahwa Bula menahan diri. Bula menggigit bibirnya dan memelototinya, dan kekuatan mental yang aneh mengalir ke arahnya. Goten tidak menyadarinya untuk beberapa saat dan dikejutkan oleh kekuatan mental yang aneh ini. Tiba-tiba dia merasa pusing, melihat bintang, dan langsung jatuh dari ketinggian di langit. Menurutmu aku tidak punya metode apapun. Bula mengangkat kepalanya dengan gembira, mata kemuannya berkedip licik. Seni bela diri planet Metamor berbeda dengan seni bela diri bumi. Aspek mistik mereka seperti sihir. Untuk menahan energi dalam tubuhnya, Bula melakukan perjalanan khusus ke planet Metamor untuk mempelajari seni bela diri spiritual. Bahkan jika dia tidak menggunakan tangan atau kakinya, dia dapat melukai lawannya dengan serangan spiritual yang kuat. Tak tahu malu, serangan spiritualmu tidak bisa dihalangi. Kakaklah yang pertama kali bertransformasi menjadi Super Saiyan. Goten dan Bula mulai bertengkar. Melihat kedua kakak beradik itu bermain ribut dan hampir bertengkar, Bulma hanya tersenyum lalu menyuruh mereka datang untuk makan malam. Mendengar suara Bulma, kedua anak itu menyentuh perutnya dan berlari mendekat. Jika Anda ingin berpartisipasi dalam turnamen, berlatihlah dengan keras dan jangan bermain-main sepanjang hari. Bulma merapikan pakaian mereka yang berantakan. Apakah kakak dan kakak Fidel juga akan berpartisipasi dalam turnamen ini? Bula berlari ke sisi Gohan dan bertanya. Ya, Fidel dan saya akan berpartisipasi. Ayah dan Paman Piccolo juga akan datang sebagai tamu istimewa untuk menonton pertandingan kita. Jadi kalian berdua bekerja keras. Jangan kalah dari Trunks. Goten dan Bula mengangguk penuh semangat. Pada saat ini, sebuah pesawat hitam terbang dan sesosok tubuh melompat keluar darinya. Setan, kamu di sini. Bulma menyapanya. Setan mengangguk dengan kaku dan mengeluarkan hadiah kecil untuk Goten dan Bula. Melihat seseorang memberi mereka hadiah, kedua lelaki kecil itu langsung menerimanya dengan gembira. Setan juga tersenyum, Nona Bulma, Anda harus menjaga Fidel dalam 2 tahun ini. Tidak mungkin, Fidel berperilaku sangat baik, keluarga kami sangat menyukainya. Bulma memandang Gohan dan Fidel seolah mengisyaratkan sesuatu lalu mengundang setan ke dalam rumah untuk beristirahat. Fidel tersipu dan mengikuti di belakang. Gohan membeku sesaat lalu terkekeh. Sekitar beberapa menit kemudian, Goku dan Piccolo kembali dari latihan.
Ketika mereka melihat setan, mereka menyambutnya dengan antusias, membuatnya merasa sangat tersanjung dan dia segera berdiri. Setelah menanyakan lokasi turnamen seni bela diri, setan tinggal sebentar dan makan siang bersama semua orang, lalu pergi dengan perasaan puas. Fidel, ayahmu sepertinya sangat bahagia. Berdiri di samping Fidel, kata Gohan. Fidel memutar matanya ke arahnya, tentu saja, karena gunung palsu penuh dengan ahli terkenal. Siapapun yang bertemu orang terkenal pasti bahagia. Ngomong-ngomong, Tuan Tianxinhan dan yang lainnya juga akan datang ke turnamen seni bela diri dunia, kan? Fidel bertanya. Mereka semua akan datang, kata Gohan tegas. Di waktu normal, mereka akan berlatih secara terpisah. Jarang ada turnamen seni bela diri akbar di dunia. Meskipun mereka tidak berpartisipasi secara langsung, mereka akan datang dan melihatnya. Kalau begitu, pasti akan sangat meriah. Fidel tersenyum penuh semangat. Titik. Di saat yang sama, Xiaya, yang berada jauh di planet Hongshan, juga mendapat kabar tentang turnamen seni bela diri dunia dari Tides. Menghitung waktunya, memang pada saat itulah Majin Buu muncul di karya aslinya, tapi saya bertanya-tanya apakah Babidi dan Dabura akan membangkitkan Majin Buu di bumi kali ini dan apakah Kai tertinggi timur alam semesta 7 akan muncul di bumi. Tentu saja, meskipun Majin Buu benar-benar bangkit, itu tidak menakutkan sama sekali. Dalam karya aslinya, Goku mengembangkan transformasi Super Saiyan 3 setelah 7 tahun berlatih di dunia bawah. Namun, di dunia ini, karena campur tangan Xiaya, Goku mengembangkan Super Saiyan 3 lebih dari 3 tahun lebih awal dari karya aslinya. Kekuatan Goku saat ini benar-benar berbeda dan mungkin dia bahkan bisa menaklukkan Majin Buu sendirian. Terlebih lagi, bahkan Vegeta lebih kuat dari sebelumnya. Mungkin dia sudah mencapai level Super Saiyan 3. Untuk turnamen seni bela diri dunia ke-28 mendatang, Xiaya masih penuh harap. Sayangnya, Goku dan yang lainnya tidak berpartisipasi kali ini. Berbicara tentang turnamen seni bela diri, Xiaya tiba-tiba teringat bahwa meskipun planet Hongshan telah terlibat dalam banyak pertempuran besar dan kecil, tampaknya sudah hampir 10 tahun belum ada turnamen seni bela diri berskala besar. Kecuali 2 turnamen seni bela diri skala besar yang diadakan masing-masing 20 tahun lalu dan 10 tahun lalu untuk pembagian buah mata air awet muda dan pohon kekuatan, planet Hongshan tidak memiliki turnamen seni bela diri tetap. Mengapa kita tidak mengadakan turnamen seni bela diri di planet Hongshan setelah turnamen seni bela diri bumi selesai? Begitu ide ini muncul, Xiaya tidak bisa menghentikannya. Karena inti bintang planet Hongshan cukup kuat untuk menahan pertarungan Super Saiyan 3 tingkat, dan dengan dia melindunginya, bukankah itu tempat yang paling ideal? Bahkan dunia suci Kai pun seperti ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak generasi muda di planet Hongshan bermunculan dengan bakat luar biasa, namun karena tidak ada panggung berskala besar untuk mereka tampil, mereka lebih merupakan siswa terbaik yang disebarkan dari mulut ke mulut. Tidaklah buruk untuk mengambil kesempatan ini untuk membuat para pendatang baru ini menonjol. Dia menceritakan ide ini kepada Siling dan yang lainnya, dan mereka juga sangat tertarik. Menurut saya ini sangat menarik. Mengapa kamu tidak mengundang Kakarot dan yang lainnya? Setelah mendengarkan saran Xiaya, Siling memberikan pendapatnya. Oke, saya akan pergi ke bumi untuk mengundang mereka. Xiaya mengangguk. Banyak juga ahli di bumi, seperti Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Tianxinhan, dan lain-lain. Bahkan jika Tianxinhan dan yang lainnya berhenti bersinar di tahap akhir dari karya aslinya, karena mereka telah mempelajari Kaioken, kekuatan mereka tidak dapat diremehkan. Akan sangat menarik jika Super Saiyan dan Dewa Saiyan di planet Hongshan berkumpul untuk turnamen seni bela diri. Berpikir demikian, Xiaya memberitahu semua orang dan meminta mereka menyebarkan berita tersebut. Seperti yang diharapkan, seluruh planet mulai bergolak karena kegembiraan. Setelah 10 tahun, planet Hongshan sekali lagi akan menjadi tuan rumah turnamen seni bela diri besar, dan juga akan mengundang pejuang kuat dari planet jauh untuk berpartisipasi. Demi kejayaan, semua Saiyan yang sedikit kuat mulai bersiap untuk bertarung. Bab 662. Hei, bos, bukankah skala turnamen seni bela diri di planet Hongshan sangat besar? Setelah Caulifla yang berusia 14 tahun mendengar berita tersebut, matanya yang gelap bersinar terang dan wajahnya hampir menempel di tubuh Siang. Aroma samar memasuki lubang hidung Siang, dia mengangkat alisnya dan terbatuk-batuk. Turnamen seni bela diri kali ini akan menjadi sangat besar karena semua ahli akan kembali berpartisipasi, terlebih lagi hadiahnya akan sangat besar. Akan ada hadiahnya. Caulifla berteriak, Kale, ayo cepat pergi dan berlatih. Saya harus menerobos ke Super Saiyan sebelum turnamen seni bela diri dimulai. Suster Caulifla, saya mengerti. Bahkan jika kamu menerobos ke Super Saiyan, itu tidak ada gunanya. Akan ada banyak ahli level Super Saiyan 2. Anda tidak akan bisa menang. Siang secara belak-belakan memberikan pukulan pada Caulifla. Mata Caulifla membelalak, bos, bagaimana kamu bisa mengatakan hal seperti itu? Selama saya mau berlatih, saya akan menjadi kuat dan kemudian saya bisa menang dengan sukses. Caulifla memberi isyarat dengan sangat percaya diri, kedua tangan kecilnya menari di udara. Siang memutar matanya dan tidak bisa berkata-kata pada Caulifla yang merasa percaya diri tanpa alasan dan bahkan Kale pun merasa malu. Lakukan apapun yang kamu mau, jangan menangis jika kamu dikalahkan. Tidak mungkin itu akan terjadi.
Caulifla berkata, sama sekali tidak khawatir. Matanya yang cerah bersinar, membayangkan apa yang akan dia lakukan ketika dia memenangkan hadiah besar. Ketika semua orang Saiyan berusaha sekuat tenaga dalam melakukan persiapan, Xia Ya berteleportasi dan tiba di bumi. Saat ini, atmosfer bumi juga sedang memanas. Turnamen seni bela diri dunia adalah acara global, dan ketika ada berita bahwa Goku dan pakar hebat lainnya akan hadir, rasanya seperti menambahkan kayu bakar ke kompor yang menyala. Suasana menjadi semakin memanas. Banyak orang yang menantikan turnamen seni bela diri dunia kali ini. Xia Ya muncul di pusat kota yang ramai. Penampilannya tenang dan tidak ada orang di sekitarnya yang memperhatikannya. Kemudian dia langsung terbang ke arah gunung palsu. Ada beberapa aura kuat ke arah itu. Saat ini, suara menyenangkan terdengar di samping telinganya. Xia Ya membeku, dia menoleh dan melihat sosok mungil berbaju ungu dan hitam melayang di sampingnya. Saat dia terbang, sosok itu juga bergerak dengan anggun. Kusu, bukankah kamu tinggal di planet Hongshan? Kenapa kamu lari ke bumi? Xia Ya bertanya dengan curiga. Kusu telah tinggal sebagai tamu di planet Hongshan akhir-akhir ini dan sangat memuji makanan di planet Hongshan. Kuncir Kusu yang dikepang abu-abu keperakan bergoyang saat dia berkata dengan serius, kemanapun Xia Ya sama pergi, saya harus mengikutinya. Ini adalah tugas seorang malaikat. Hah, Xia Ya menganggapnya sedikit lucu, tapi melihat ekspresi serius Kusu, Xia Ya sedikit terharu. Mungkin dalam hati Kusu, menjaga dewa penghancur adalah makna di balik keberadaan malaikat. Terlepas dari tinggi badan Kusu yang kecil dan pemikirannya yang belum dewasa, dibandingkan dengan Whis dan Vados, dia jelas memiliki kekurangan, tapi dia selalu dengan sungguh-sungguh memenuhi tanggung jawabnya sebagai malaikat. Kalau begitu ikuti aku, ada banyak pejuang yang kuat di Gunung Palsu. Mereka semua adalah orang saya. Sama seperti Xia Ya sama sebelumnya, mereka semua agak tersesat dari jalan yang benar. Kusu menyipitkan matanya dan merasakan aura Goku di Gunung Palsu. Transformasi Super Saiyan 3 salah di matanya. Mungkin ini jalan yang lain. Kata Xia Ya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Kusu mengangkat kepalanya bertanya-tanya, Xia Ya tertawa dan tidak berkata apa-apa lagi. Lalu ia mempercepat dan memasuki batas Gunung Palsu. Setelah bertemu Goku, Xia Ya menjelaskan tujuannya datang. Kapan planet Hongshan akan mengadakan turnamen seni bela diri? Mengetahui bahwa planet Hongshan akan menjadi tuan rumah turnamen seni bela diri berskala besar, Goku menjadi bersemangat. Tepat setelah turnamen seni bela diri dunia di bumi. Saya akan memberitahu Anda saat itu juga. Maka tidak banyak waktu, saya sangat menantikannya. Goku terlihat bersemangat, lalu dia melihat ke arah gadis kecil berambut perak yang mengikuti Xia Ya, gadis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia Kusu, dia ahli yang sangat kuat, Xia Ya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kekuatan Kusu mungkin tidak termasuk di antara para malaikat, dia juga ahli di alam ilahi tingkat keempat, jauh lebih kuat dari dia, dewa penghancur. Dia kuat. Goku menggelengkan kepalanya, sama sekali tidak tahu. Kusu sangat kuat. Kusu menggoyangkan tongkatnya, menandakan bahwa dia sangat kuat. Goku meliriknya dengan heran, betapa kuatnya seorang gadis kecil. Bagaimanapun, dia tidak terlibat dengan ini dan mencurahkan seluruh pemikirannya tentang turnamen seni bela diri yang akan datang di planet Hongshan. Berita itu disampaikan kepada Vegeta, Krillin, dan lainnya melalui Goku dan seperti yang diharapkan, mereka semua sangat tertarik. Dalam perjalanan pulang, Kusu mengerutkan bibir dan bergumam, mereka tidak percaya bahwa Kusu itu kuat. Xia Ya sama, mereka benar-benar tidak memiliki mata yang bagus. Xia Ya tidak bisa menahan tawa dan menggelengkan kepalanya, karena mereka semua adalah manusia. Seni bela diri bumi menilai kekuatan seseorang dengan merasakan auranya. Kamu tidak memancarkan aura apapun, jadi tentu saja kamu akan diperlakukan sebagai gadis kecil biasa. Jadi ini karena perbedaan levelnya. Suasana hati Kusu seperti anak kecil. Ketika dibujuk, ia segera membaik, dan kemudian dia berbisik, saya mendengar bahwa bumi hanyalah planet tingkat rendah, tetapi tampaknya meskipun kekuatan tempur kelas atas tidak sebaik planet Hongshan, Goku dan putra-putranya adalah cukup kuat. Karena mereka semua adalah Super Saiyan. Hei, Xia Ya sama, karena Universe 7 memiliki begitu banyak kekuatan tempur kelas atas, bagaimana kalau memberikannya ke Universe 10? Dibandingkan dengan Universe 7, tempat kita terlalu menyedihkan. Itu benar, Obuni paling kuat di Universe 10 hanya memiliki 5,5 miliar kekuatan pertempuran. Tentu saja sudah ada kelompok yang terpilih untuk berlatih di dunia God of Destruction dan Obuni adalah salah satunya. Kekuatan pertempurannya mungkin sudah meningkat. Namun dibandingkan dengan Universe 7, masih tertinggal jauh. Kusu, tidak mudah melintasi alam semesta. Akar mereka sepenuhnya ada di alam semesta 7. Anda tidak bisa memaksa mereka meninggalkan rumahnya. Xia Ya tersenyum dan menasihatinya. Dia juga sempat berpikir untuk merelokasi beberapa ahli planet Hongshan ke alam semesta 10, namun dia dengan cepat menolaknya. Kusu berkata, tidak perlu pindah, cukup pindahkan orang-orang yang berhubungan dengannya ke Universe 10. Mereka tidak perlu pindah ke Universe 10. Ambil saja contoh Caulifla dan Kale, mereka dari Universe 6, tapi mereka tinggal di alam semesta 7. Sebaliknya, kita dapat memindahkan orang-orang yang terkait dengan mereka ke alam semesta 10. Xia Ya linglung beberapa saat sebelum berkata dengan terkejut, bisakah dilakukan seperti ini?
Tentu saja, bahkan umat dewa penghancur pun bisa dipindahkan. Memindahkan hanya beberapa manusia adalah hal yang mudah. Kusu terlihat sangat yakin. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia benar-benar membenarkan bahwa hal itu bisa dilakukan seperti itu, atau dia hanya berbicara sembarangan dan mengabaikan beberapa aturan. Tapi tentunya sebagai malaikat, Kusu memang mumpuni bukan? Lalu siapa yang kamu sukai? Siling, Miers, Lazuli, Mei Fei, Xiang, Sili, Caulifla, Kale. Kusu menghitungnya satu persatu dengan jarinya. Tunggu. Xiaya menyelanya dan berkata sambil tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, kamu mencoba memindahkan beberapa orang paling berkuasa di planet Hongshan ke alam semesta 10. Mari kita bicara tentang Caulifla dan Kale, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang di alam semesta 6? Petik 2. Apa bedanya? Tarik saja. Kusu berkata dengan wajah datar, Xiaya sama, Anda adalah dewa penghancur alam semesta 10, Anda harus mempertimbangkannya untuk kami. Oke, kita akan membicarakannya nanti. Xiaya mengganti topik pembicaraan. Matahari dan bulan terbalik dan waktu berlalu. Setelah persiapan beberapa saat, turnamen seni bela diri dunia ke-28 yang menarik banyak perhatian di bumi, akhirnya dimulai di kota Krilin. Para seniman bela diri datang dari seluruh dunia untuk berkompetisi di turnamen tersebut, tentunya banyak dari mereka yang ingin tampil bagus di hadapan para karakter legendaris untuk menarik perhatian mereka. Dibandingkan dengan turnamen sebelumnya, turnamen kali ini mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dari kompetisi tunggal sebelumnya, turnamen kali ini dibagi menjadi dua bagian, grup remaja dan grup dewasa. Pertandingan grup remaja sangat sederhana dan akan berlangsung langsung di hadapan penonton di luar ruangan, sedangkan karena banyaknya orang di grup dewasa, maka dibagi menjadi kualifikasi, kompetisi utama, dan 16 besar. Krilin, turnamen kali ini akan diadakan di wilayahmu. Anda harus menjaga kami dengan baik. Yamcha, rekan seperjuangan selama bertahun-tahun, berkata sambil bercanda sambil meletakkan tangannya di bahu Krilin. Krilin tersenyum, sebagai tuan rumah, saya dapat mengundang Anda makan malam. Tapi Goku, kamu tidak boleh makan terlalu banyak, atau aku akan menjadi miskin. Itu tidak seru. Goku menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat ini, Yamcha melihat gadis kecil itu memegang tangan Husky. Dia tampak berusia 4 atau 5 tahun dengan rambut pirang seperti Husky. Dia adalah putri Krilin dan Husky, Maron, yang baru berusia 4 tahun ini. Maron, datanglah ke sisi paman. Tapi Maron kecil mengabaikannya dan bersembunyi di belakang Husky, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Bab 663, Keraguan Cici dan Piccolo. Saat mereka mengobrol, sebuah pesawat jet mendarat di alun-alun yang luas, angin kencang menyebabkan semua orang menyipitkan mata. Itu adalah keluarga Vegeta. Setelah Vegeta melompat turun, Tights dan Trunks mengikuti. Goten, aku di sini untuk bermain denganmu. Little Trunks berteriak sambil berlari dan kemudian mulai bertarung dengan Goten. Vegeta, kalian terlambat. Kakarot, buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Putraku akan lebih baik darimu. Vegeta melipat tangannya di depan dada, mengangkat kepalanya dengan bangga, dan menggoyangkan jarinya dengan tidak sabar. Goku tersenyum dan berkata, kenapa repot-repot? Setelah turnamen seni bela diri selesai, ayo kita pergi ke planet Hongshan bersama-sama, tempat itu memiliki banyak ahli. Berbicara tentang planet Hongshan, Vegeta juga menjadi serius dan sudut mulutnya sedikit terangkat, berkata dengan percaya diri, kamu sangat ingin melawanku. Aku menantikan hari di mana kamu dikalahkan oleh tanganku. Hei, kenapa bukan kamu yang kalah dariku? Jangan bermimpi, menurutmu apakah aku menghabiskan 7 tahun terakhir ini dengan sia-sia? Jangan berpikir bahwa hanya karena dulu kamu lebih unggul dariku, kamu masih bisa melampauiku sekarang. Aku yang sekarang tidak seperti dulu lagi. Dia berkata dengan percaya diri. Meskipun Goku selalu selangkah lebih maju darinya, dia menjadi Super Saiyan 2 sementara Vegeta di kekuatan penuh Super Saiyan 7 tahun lalu selama permainan Cell, tetapi jika Goku berpikir bahwa dia selalu bisa mengunggulinya, Vegeta tidak akan mengakuinya. Kalau begitu aku menantikannya. Goku memandang Vegeta dengan ekspresi serius. Melihat semangat juang membara di mata keduanya, Krilin dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum kecut. Dibandingkan dengan mereka, mereka terlalu tertinggal. Bagaimanapun, mereka juga menantikan turnamen seni bela diri skala besar planet Hongshan yang akan datang. Saya belum pernah ke planet Hongshan. Pasti akan ada banyak orang Saiyan kuat yang berpartisipasi dalam turnamen ini. Saya ingin tahu hasil seperti apa yang bisa kita capai. Krilin tertawa keras, terlihat penuh ekspektasi. Dibandingkan dengan orang Saiya, mereka pada dasarnya dirugikan, tetapi mereka belum tentu lebih rendah diri ketika mereka mengenal Kaioken. Planet Hongshan tidak penuh dengan Super Saiyan, bukan? Dia melihat ke arah Piccolo yang kekuatan normalnya sebanding dengan android, tapi setelah menggunakan Kaioken, aku khawatir sulit menemukan lawan untuknya. Saat ini, siaran turnamen dibunyikan. Semua kontestan yang datang dari jauh untuk mengikuti turnamen, mendaftar di kantor pendaftaran. Pemutaran awal akan dimulai. Saat suara itu disiarkan, terjadi keributan di antara kerumunan, dan sejumlah besar orang bergegas menuju kantor pendaftaran. Tentunya pendaftarannya dibagi menjadi kelompok remaja dan kelompok dewasa.
Berdasarkan usianya, mereka dipisahkan menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, akan ada segmen penyaringan untuk menyisihkan kontestan yang tidak memenuhi syarat. Karena banyaknya kontestan yang mengikuti turnamen, kualifikasi tidak lagi memiliki pertarungan khusus seperti sebelumnya. Sebaliknya, metode tes yang diperkenalkan Martial Art Capital telah menetapkan standar minimum bagi para kontestan. Di ibu kota seni bela diri, ditetapkan bahwa hanya mereka yang telah mencapai kekuatan 200, yaitu 20 kekuatan pertempuran, yang berhak menantang Menara Korin, untuk menghindari kekacauan dan korban yang tidak perlu di Tanah Suci Korin. Meskipun standar ini terus ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kemakmuran seni bela diri di bumi, sekarang telah ditingkatkan menjadi 500J untuk dapat memenuhi syarat, namun pra-penyaringan turnamen seni bela diri dunia tidak perlu terlalu ketat, jadi standarnya adalah 200J cukup. Mendengar siaran tersebut, Gohan, Videl, Goten, Bula, dan Trunks berjalan menuju kantor pendaftaran dan ikut mengantri di sana. Ayo, Gohan, Videl, kamu harus kembali dengan gelar juara. Goten dan Bula juga. Bulma meletakkan tangannya di sudut mulutnya, membentuk trompet, dan berteriak. Bulma berpakaian indah, dan rambut ungu halusnya berkibar tertiup angin. Dia tampak seperti berusia 20-an. Saya harus mengatakan bahwa gen keluarga Dr. Brief yang tidak menua sungguh ajaib. Bulma dan Tights jelas berusia sekitar 40 tahun, tapi kedua kakak beradik itu tidak terlihat tua sama sekali. Melihat Bulma bersorak untuk Gohan dan yang lainnya, Krillin dan Yamcha mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Krillin mendekati Yamcha dan berbisik, Gohan benar-benar menindas orang dengan berpartisipasi dalam turnamen. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menandingi Gohan. Yamcha setuju. Tak heran, Gohan dan Videl dengan cepat menimbulkan sensasi di babak kualifikasi. Keduanya meninju penguji kekuatan dengan ringan, menampilkan data ledakan. Kontestan Videl, 2600J, lolos. Kontestan Gohan, 8700J, Kua, memenuhi syarat. Bahkan anggota staf yang bertugas mencatat data tampak tercengang. Yang disusul guncangan silih berganti. Goten, Bula, dan Trunks tidak tahu bagaimana menahan diri. Meski kontestan kelompok remaja tidak harus melakukan tes kekuatan, mereka menganggapnya menyenangkan dan hanya berpartisipasi. Pukulan Goten sangat berbahaya, dan langsung mengubah penguji menjadi sepotong besi tua. Oh, rapuh sekali. Goten mengepalkan tinjunya dan memandang semua orang dengan polos. Kekuatan, kuat. Mata anggota staf itu melebar. Pada saat ini, pembawa acara berambut pirang yang keluar dari lorong di kejauhan melihat situasi di sini dan berlari mendekat. Saat dia melihat Goten, matanya berbinar. Dia mengenali identitas Goten hanya dengan pandangan sekilas. Terlalu mirip, dia terlihat persis sama dengan Tuan Goku ketika dia masih kecil. Anda adalah anggota keluarga Tuan Goku, luar biasa. Pembawa acara berambut pirang berseru kagum, lalu dia mencari Goku dan yang lainnya, dan segera menemukan Goku dan yang lainnya di bawah paviliun. Ah! Itu dia, pembawa acara berambut pirang itu menyapa Goku dan yang lainnya dan kemudian melanjutkan menjaga ketertiban di situs. Vegeta mengerutkan bibirnya dengan jijik, trik yang bodoh sekali. Turnamen seni bela diri dunia semakin membosankan. Jangan katakan itu, menurutku ini sangat menarik. Hubungi saya saat pertandingan dimulai. Vegeta melirik Goku dan menyeret Tights pergi. Orang ini, dia masih sangat sulit bergaul. Bulma menggelengkan kepalanya, hanya adiknya yang tahan dengan sifat keras kepala Vegeta. Namun, dia sangat baik pada Tights. Dia memegang tangannya ketika dia pergi. Cici yang mengenakan pakaian kasual di sebelahnya tiba-tiba menghela nafas. Setelah menjadi kami, dia menjalani pelatihan elemen Gunung 5, dan pesonanya semakin kuat. Ya, petik 2. Bulma linglung sejenak sebelum wajah cantiknya menampakkan senyuman. Dia juga berjalan kemana-mana sambil memegang tangan Goku. Pada saat ini, sinar cahaya terang dan berwarna-warni menembus kehampaan, dan sosok Siaya muncul di depan semua orang. Di sampingnya, seorang gadis yang mengenakan jubah dewa ungu dan hitam sedang berdiri sambil memegang tongkat kerajaan di tangannya. Siaya, Guru, Siaya, kamu di sini. Semua orang berkumpul dan memanggilnya dengan berbagai nama. Bagaimana persiapan turnamen seni bela diri di planet Hongshan? Mereka menanyakan persiapan di planet Hongshan. Siaya tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kami telah mengadakan turnamen seni bela diri berskala besar seperti ini 2 kali sebelumnya. Kami sangat berpengalaman, skalanya sangat besar, dan jumlah kontestannya melebihi imajinasi Anda. Itu benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Hei, gadis ini, semua orang menoleh ke Kusu. Mereka belum pernah melihat gadis di sebelah Siaya sebelumnya. Hanya Cici yang sedikit mengernyit saat melihat ke arah Kusu. Gadis kecil ini tidak biasa. Cici memikirkan hal ini dalam hatinya. Namanya Kusu dan dia mengikuti sisi Siaya. Dia seperti pembantu kecilnya. Bulma juga tidak yakin. Meskipun dia bertemu dengannya saat Kusu datang ke Gunung Palsu terakhir kali, dia tidak mengetahui identitas spesifik Kusu. Namun jika dilihat, dengan tubuh mungilnya, sepertinya dia tidak bisa membantu. Saya petugas Siaya sama. Kusu mengangguk kepada semua orang sambil tersenyum. Di hadapan orang luar, Kusu selalu menjaga wibawa dan keanggunan bidadari. Jadi, dia adalah pembantunya. Semua orang mengerti dan memandang ke arah Siaya dengan tatapan mata yang tak terlukiskan. Dia benar-benar seorang kapitalis jahat. Tidak,
Sebagai raja yang menguasai sebuah planet, kata kapitalis tidak bisa lagi digunakan untuk menggambarkannya. Sungguh membuat iri karena dia begitu kuat dan juga memiliki pelayan kecil di sisinya. Yamcha memiliki lidah yang fasih, tapi karakternya lumayan. Ayo pergi, bukankah penyelenggara menyediakan ruangan khusus untukmu? Ayo pergi dan menonton turnamennya, kata si ayah sambil tersenyum tipis, lalu semua orang berjalan menuju platform tontonan terbaik di tempat seni bela diri. Cici dan Piccolo sedang berjalan di ujung, Cici berkata kepada Piccolo, apa pendapatmu tentang gadis kecil bernama Kusu itu? Dia memberiku perasaan yang aneh. Kamu juga bisa merasakannya. Ekspresi Piccolo menjadi serius. Ada juga si ayah, dia memberikan perasaan misterius. Berdiri di sampingnya, ada perasaan tertekan yang kuat. Ini adalah disparitas level. Gadis kecil itu sepertinya bukan manusia biasa. Mereka berdua telah berlatih Kaioken dan pernah memegang posisi kami, dan mereka memiliki rasa keilahian yang tajam. Meskipun Kusu tidak dengan sengaja memancarkan aura ketuhanan, ada penindasan diam-diam dari perbedaan tingkat kehidupan. Babak 664, Kai tertinggi dan pengiringnya Kibito. Saat Cici dan Piccolo sedang mendiskusikan identitas Kusu, di aula seni bela diri, seorang pemuda yang mengenakan pakaian Kai biru tua membuka matanya dengan bingung. Kai sama tertinggi, ada apa? Petugas Kibito di sebelahnya bertanya dengan prihatin. Kai tertinggi timur menggelengkan kepalanya, bukan apa-apa, aku hanya merasakan fluktuasi misterius. Fluktuasi misterius. Apakah Majin Buu sudah bangun? Kibito menjadi gugup. Meskipun dia belum pernah melihat Majin Buu secara pribadi, dia telah terpengaruh karena berada di samping Kai tertinggi untuk waktu yang lama. Ketakutannya terhadap Majin Buu sama dengan Kai tertinggi. Jika Majin Buu muncul, mereka tidak akan bisa melawannya. Kai tertinggi timur menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak demikian. Fluktuasi itu sangat misterius, tidak seperti aura jahat Majin Buu. Lupakan saja, kesampingkan hal-hal sepele ini, masalah Majin Buu lebih penting. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan meninggalkan telur yang berisi Majin Buu di bumi. Kai tertinggi timur merasa sedikit menyesal. Pada awalnya BBD, pengendali Majin Buu, tidak bisa mengendalikan Majin Buu, jadi dia menyegelnya di dalam telur dan membawa telur yang berisi Majin Buu ke bumi. Kemudian BBD dibunuh oleh Kai tertinggi timur di bumi. Agar tidak mengganggu telur Majin Buu, dia meninggalkannya di bumi. Namun Kai tertinggi timur kemudian mengetahui bahwa BBD sebenarnya memiliki seorang putra bernama Babidi. Kini Babidi telah menemukan telur Majin Buu dan berusaha melepaskannya. Membuka segel Majin Buu membutuhkan banyak energi murni. Turnamen seni bela diri dunia di bumi telah mengumpulkan semua ahli di planet ini. Jika Babidi ada di bumi, dia pasti akan mengirim seseorang untuk menyerap energi penduduk bumi. Pikir Kai tertinggi timur. Pendekatan menunggu dan melihat mungkin tidak berhasil, namun jika ia harus mencari tahu sendiri keberadaan Babidi, ia tidak memiliki kemampuan itu. Saya mendengar bahwa orang paling kuat di planet ini adalah seorang Saiyan bernama Goku dan mereka juga ada di sini. Goku, apa dia yang berubah menjadi Super Saiyan saat planet Namek dihancurkan? Kibito terkejut, tapi dia dengan cepat menjadi tenang. Ketika planet Namek dihancurkan 11 tahun yang lalu, dia dan Kai tertinggi timur sama-sama memperhatikannya, dan memang mereka menemukan Goku berubah menjadi negara Super Saiyan, tetapi pada saat itu Goku, yang telah berubah menjadi Super Saiyan untuk pertama kalinya, diabaikan oleh mereka dan mereka tidak memperhatikannya lebih lanjut. Dia mengerutkan kening, tetapi jika kita ingin mencegah Majin Buu bangkit, kekuatan Super Saiyan itu masih belum cukup. Kibito sangat yakin karena dia pernah melihat Super Saiyan lainnya sebelumnya. Selama beberapa generasi terakhir, Super Saiyan bukannya tidak pernah muncul di alam semesta, tetapi kebanyakan dari mereka hanya memiliki sekitar 100 juta kekuatan pertempuran, dan yang paling kuat hanya memiliki 2 hingga 3 miliar. Mereka bahkan bukan tandingan Kai sama tertinggi. Jadi mempercayakan harapan mereka pada Super Saiyan, dia tidak menyetujuinya. Kai tertinggi timur ragu-ragu sejenak, tapi dia juga setuju dengan pandangan Kibito, tidak peduli apapun, ini adalah target yang sangat penting. Kalau Babidi benar-benar puas dengan energinya di sini, dengan mengikuti jejaknya, kita pasti bisa menemukan keberadaan Majin Buu. Kami hanya bisa melakukan ini untuk saat ini. Baik tuan maupun petugasnya memikirkan hal itu dan hanya bisa menghela nafas. Keberadaan Majin Buu ibarat duri yang menusuk sangat dalam di hati mereka. Kapanpun mereka memikirkannya, rasanya seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka. Jika Majin Buu tidak diurus sepenuhnya, mereka tidak akan merasa nyaman. Sementara itu, pertandingan turnamen seni bela diri dunia ke-28 sedang berjalan lancar. Pertama adalah pertandingan kelompok remaja karena peserta yang berpartisipasi tidak banyak. Meski beberapa talenta muda telah muncul, mereka jauh lebih lemah dibandingkan Goten, Bula, dan lainnya. Segera, pertandingan grup pemuda akan segera berakhir. Di semifinal, Goten dan Trunks saling berhadapan. Karena Trunks sedikit lebih terampil, Goten tersingkir. Hahaha, Kakarot, bagaimanapun juga, putramu bukan tandingan putraku. Vegeta tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Goku dengan penuh semangat. Putranya menang, dia merasa sangat senang. Itu sangat disayangkan. Goku menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak terlalu mempedulikannya. Bulma mengerutkan kening dan berkata dengan ketidakpuasan, Goten 1 tahun lebih muda dari Trunks, jadi kalah adalah hal yang wajar. Bula jauh lebih kuat dari Goten, dia pasti bisa mengalahkan Trunks. Bulma,
Aku tidak bisa berpura-pura tidak mendengar apa yang kamu katakan. Bula adalah seorang perempuan, bagaimana dia bisa menjadi pasangan Trunks? Celana ketat menyelipkan rambut emas ke belakang telinganya dan mengkritik Bulma. Kakak, kamu tidak tahu. Bulma mengerutkan bibir kemerahannya, berpura-pura bersikap misterius. Dia sangat percaya diri pada putrinya. Melihat kedua saudara perempuan itu bertengkar, yang lain tersenyum canggung. Kusu yang duduk di sebelah Siaya menggoyangkan kaki kecilnya di udara sambil berkata dengan suara rendah, gadis kecil bernama Bula itu jauh lebih kuat. Set, Siaya mengangkat jarinya dan meletakkannya di samping bibir Kusu. Malaikat kecil itu segera menutup mulutnya, dan mata ungunya dengan tenang memandang ke arah arena. Tak heran, finalnya adalah Bula vs Trunks. Meski Bula 1 tahun lebih muda dari Trunks, pada akhirnya Bula jauh lebih baik dan menjadi juara grup pemuda. Bagaimana, bukankah Bula sangat kuat? Bulma terkikik. Melihat ekspresi sombong di wajah adiknya, Tides ingin meraih pipinya dan mencubitnya dengan keras, ini bahkan tidak menghormati kakak perempuannya. Sayang sekali aku bahkan merawatnya ketika dia masih kecil. Kakarot, aku akan memberimu pelajaran tentang planet Hongshan, kata Vegeta dengan wajah gelap. Goku berteriak polos, apa hubungannya denganku? Setelah pertandingan grup remaja selesai, selanjutnya adalah pertandingan grup dewasa. Karena hari sudah menjelang siang, pertandingan selanjutnya akan digelar pada sore harinya. Berjalan di jalan menuju ruang makan, dua sosok, satu tinggi dan satu pendek, muncul di depan Goku dan yang lainnya. Mereka berdua mengenakan pakaian aneh. Salah satunya adalah seorang pemuda berambut perak yang melayang 30 cm di atas tanah. Melihat mereka, Siaya langsung mengenali mereka. Kaisin tertinggi timur dari alam semesta 7 dan petugasnya Kibito. Kibito seharusnya menjadi petugas, tapi nyatanya, dia juga seorang magang Kai tertinggi, tapi dia selalu menganggap dirinya sebagai petugas. Halo semuanya, Anda adalah Goku, kan? Saya telah mendengar pencapaian Anda benar-benar memenuhi reputasi seseorang. Aura yang luar biasa. Kai tertinggi timur memandang Goku sambil tersenyum namun tidak tersenyum, dan mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Goku. Terima kasih atas bantuanmu di planet Namek, jika tidak, masih banyak orang jahat di alam semesta. Setelah mengatakan itu, Kai tertinggi timur menatap Siaya dan Kusu dengan bingung, lalu berbalik dan pergi bersama Kibito. Goku, siapa orang itu? Bagaimana dia tahu tentang planet Namek? Tien Shinhan bertanya dengan bingung. Saya tidak tahu, saya tidak mengenalinya, tapi orang itu sepertinya tidak sederhana. Goku menggelengkan kepalanya, juga bingung. Sepertinya dia orang yang aneh, kata Krilin sambil melihat punggung Kai tertinggi timur. Saya bisa merasakan pria itu sangat istimewa. Dia bukan orang biasa. Piccolo sangat merasakan perasaan menindas yang dipancarkannya. Wajahnya serius, tidak jelas, tapi dia bisa menebaknya. Hanya Siaya, yang mengetahui identitas Kai tertinggi timur, yang bibirnya sedikit melengkung, hehe, apakah Kai Agung masih berencana menggunakan Gohan dan yang lainnya sebagai umpan? Tapi apakah Gohan saat ini adalah sesuatu yang sihirmu masih bisa melumpuhkannya? Siaya sangat menantikannya. Dalam karya aslinya, setelah anak buah Babidi melukai Fidel, Kai tertinggi timurlah yang menggunakan sihir untuk melumpuhkan Gohan, sehingga anak buah Babidi dapat menyerap energi Gohan. Tapi Gohan saat ini jauh lebih kuat daripada karya aslinya. Apakah skema Is Supreme Kai masih bisa efektif? Bab 665, Kai tertinggi ini tidak memenuhi syarat. Siaya sama, itu adalah Kai tertinggi tadi. Kusu berbisik kepada Siaya setelah Kai tertinggi timur dan Kibito pergi. Siaya mengangguk, ya, orang itu adalah Kaisin tertinggi timur dari alam semesta 7, dan di sebelahnya adalah petugas Kibito. Kai tertinggi tidak tinggal di dunia suci Kai, melainkan dia datang ke bumi khusus untuk bertemu Goku dan yang lainnya. Apakah dia ingin memilih Kai tertinggi yang baru? Tapi Kai tertinggi ini masih sangat muda sehingga dia bahkan tidak mengenali identitasku. Kusu berkata datar, tapi nadanya mengandung sedikit ketidakpuasan. Dapat dimaafkan jika dia tidak menyadari bahwa Siaya sama adalah dewa penghancur. Bagaimanapun, Siaya sama baru saja berhasil menduduki posisi dewa penghancur. Tapi dia adalah malaikat. Semua malaikat sebagian besar memiliki pakaian dan karakteristik yang serupa. Dia seharusnya bisa mengenalinya secara sekilas, tapi dia mengabaikannya seolah dia tidak melihatnya. Bukankah Kai tertinggi melihat lingkaran cahaya di lehernya dan tongkat di tangannya? Dia bahkan tidak bisa mengenali identitasnya sebagai malaikat. Biasanya Kai tertinggi seharusnya menyadari identitasnya setelah melihat penampilannya, dan pada saat yang sama mengaitkannya dengan identitas Siaya sama. Sebaliknya, Kai tertinggi itu bahkan tidak menyadarinya sama sekali. Kai tertinggi seperti itu bisa dikatakan idiot, jadi Kusu sedikit marah. Sebenarnya Supreme Kaisin dari Universe 7 memang sedikit lebih muda. Dia bahkan tidak mengetahui keberadaan dewa penghancur virus dan malaikat alam semesta 7. Bagaimana dia bisa mengenalimu? Siaya menggelengkan kepalanya. Sebagai Kai tertinggi, Kaisin tertinggi timur masih terlalu muda dan tidak memenuhi syarat karena kurangnya pengetahuannya. Mulut Kusu terbuka lebar, matanya melotot, tidak mungkin. Dia bahkan tidak tahu tentang virus sama dan Whis, lalu bagaimana dia masih menjadi Kai tertinggi. Dia bahkan tidak mengetahui kerangka paling dasar dari alam semesta. Bisakah Kai tertinggi memikul tanggung jawab sebesar ini? Mungkin bahkan Supreme Kai Tapion of Universe 10 yang baru lebih berkualitas darinya. Sebagai tanggapan, Siaya tersenyum tipis.
Kai tertinggi timur benar-benar tidak bisa dikatakan sebagai dewa yang luar biasa. Ia mengenang bahwa pada zaman dahulu, alam semesta tujuh sangat luar biasa. Pada saat itu, tidak hanya Kai tertinggi agung yang menguasai seluruh alam semesta tujuh, tetapi juga 4, Kai tertinggi utara, selatan, timur, barat, dan Kai tertinggi timur adalah yang termuda di antara mereka yang memiliki pemahaman paling sedikit tentang alam semesta. Kemudian, dengan lahirnya Majin Buu, keempat Kai tertinggi mati di bawah tangan Majin Buu satu demi satu, dan pengetahuan semua dewa tingkat tertinggi dilupakan oleh semua orang. Juga karena Majin Buu, bayangan besar telah tertinggal di hati Kai tertinggi timur hampir sampai pada titik di mana Xin menjadi takut hanya dengan menyebut namanya. Sungguh memalukan bahwa Kai tertinggi telah mencapai titik seperti itu. Oleh karena itu, meski mengetahui situasi alam semesta tujuh, Whis tidak pernah mengungkapkan informasi Dewa Penghancur Virus kepada Kai tertinggi karena dia bahkan tidak mampu mengurus satu hal pun. Di sisi lain, Kai tertinggi timur dan Kibito sedang berjalan di jalan samping. Kibito dengan angkuh meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berkata kepada Kai tertinggi timur di sebelahnya, Kai sama tertinggi, para Saiyan itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Di matanya, para dewa seharusnya berada di dunia lain, dan mencari bantuan manusia adalah tindakan yang merendahkan martabat. Kai tertinggi timur melirik Kibito dan terdiam. Pengiringnya terlalu peduli dengan identitas dewa. Jangan meremehkan mereka, Saiyan bisa mendapatkan kekuatan yang kuat melalui transformasi. Akan lebih baik jika mereka bisa membantu kita, jika tidak kita hanya bisa membunuh Babidi sendiri, tapi Dabura, Raja Alam Iblis, juga bersama Babidi. Dia adalah orang yang sangat merepotkan. Kai tertinggi timur merenung sejenak. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk membunuh Babidi sebelum Majin Buu dibangkitkan. Sedangkan untuk Goku dan yang lainnya, yang terbaik adalah jika mereka bisa membantu, tapi jika tidak bisa, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun yang menarik perhatian Kai tertinggi timur adalah pemuda berambut merah yang berdiri di samping Goku dan yang lainnya. Kibito, apa pendapatmu tentang pemuda berambut merah dan gadis kecil di sebelahnya? Kibito mencoba mengingat, tapi yang mengejutkan, dia tidak bisa mengingat dengan jelas seperti apa rupa orang itu, seolah dipisahkan oleh kabut buram. Dia telah melihatnya dengan jelas dengan matanya sendiri, tetapi dia tidak dapat mengingatnya sepenuhnya. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kibito segera menjadi waspada dan dahinya berkeringat dingin, Kai sama tertinggi, apakah ada yang aneh pada kedua orang itu? Kai tertinggi timur menarik napas dalam-dalam, saya tidak bisa melihat menembusnya. Jadi ada orang-orang di dunia fana yang tidak dapat saya lihat. Dimensinya tampaknya tidak sesederhana itu. Ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Selain Majin Buu, ada orang di dunia fana yang tidak bisa kulihat, apalagi ada dua. Kai tertinggi timur menghela nafas, dan tiba-tiba merasakan beban di pundaknya menjadi lebih berat. Bagaimana manusia bisa memiliki dimensi? Mungkinkah mereka juga dewa? Alis Kibito berkerut, tapi ini tidak masuk akal. Kai sama tertinggi sudah menjadi dewa tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh alam semesta. Bagaimana mungkin ada dewa yang bahkan Kai tertinggi pun tidak bisa melihatnya? Mungkin mereka hanya punya metode penyembunyian khusus. Lupakan saja, jangan sampai kita terganggu oleh hal ini, kita harus terus mewaspadai anak buah Babidi. Kai tertinggi timur sangat mengkhawatirkan masalah Majin Buu, jadi untuk saat ini dia mengesampingkan masalah si Aya dan Kusu. Ia berniat menunggu masalah Majin Buu diselesaikan sebelum memikirkannya. Setelah makan siang, pertandingan sore resmi dimulai. Berikutnya adalah pertandingan grup dewasa. Dibandingkan dengan grup remaja, pertandingan grup dewasa jauh lebih menarik dan penonton juga lebih bersemangat. Putaran kedua grup dewasa adalah pertarungan multi pemain. Beberapa ratus kontestan naik ke arena bersama-sama dan kemudian mereka akan bertarung. Pada akhirnya, 16 kontestan yang tersisa di arena akan menjadi 16 besar dan memasuki tahap turnamen selanjutnya. Mengikuti perintah wasit, beberapa ratus kontestan bergegas dan arena langsung dipenuhi orang, termasuk Gohan dan Fidel. Untungnya, arenanya cukup luas dan arena sepanjang 200 meter dan lebarnya mampu menampung beberapa ribu orang. Usai pertandingan dimulai, keributan pun terjadi. Para kontestan bertarung dengan sengit, menjatuhkan kontestan lain dari arena, dan seringkali jika seseorang menjatuhkan seseorang, dia akan segera menjadi sasaran orang lain. Tidak ada keteraturan dalam pertandingan seperti itu, namun justru bisa menunjukkan prestasi dan kekuatan para pencaksilat. Di tengah kerumunan yang kacau, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, dan gelombang energi meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Gohan tidak menemui perlawanan dan tidak ada yang bisa mendekatinya. Ayo, Gohan, ayo, Fidel. Suara teriakan dan sorakan penonton tak ada habisnya. Krillin melihat pertandingan di bawah ini dengan ekspresi santai, kompetisi seperti ini terlalu sederhana untuk Gohan, saya tidak mengerti mengapa dia ingin berpartisipasi dalam turnamen ini. Gohan hanya menemani Fidel untuk berpartisipasi, kata Goku sambil tertawa. Saat ini, Tien Shinhan mengerutkan kening dan menunjuk seseorang di arena, dan berteriak, lihat dua orang itu, kita bertemu mereka di sore hari. Mengikuti arah yang ditunjuk oleh jari Tien Shinhan, mata semua orang beralih ke Kai tertinggi timur dan Kibito. Mereka melihat mereka berdua berdiri acuh tak acuh di tengah arena, tapi sepertinya ada penghalang tak terlihat di depan mereka. Tampaknya mereka tidak terlihat oleh semua orang.
Bahkan jika mereka jelas-jelas berada di depannya, mereka secara otomatis akan mengabaikannya ketika mereka mendekat, dan bahkan jika seseorang mendekati mereka secara tidak sengaja, mereka akan terlempar oleh kekuatan aneh. Pikiran Goku terlintas karena terkejut dan wajahnya menjadi serius, keduanya ahli. Hei, apa identitas mereka? Mereka tidak hanya mengetahui tentang masalah planet Namek, tetapi mereka juga sangat mengenal kita. Krilin memandang Kai tertinggi timur dan Kibito di arena dengan tatapan bingung dan berkata dengan terkejut. Siapa tahu, mereka tidak terlihat seperti penduduk bumi, mungkin mereka alien. Yamcha mengangkat bahu. Tidak, ada aura misterius di tubuh mereka yang tidak dimiliki manusia biasa. Mata Piccolo bersinar saat dia berkata dengan sungguh-sungguh. Hah, apa maksudmu? Krilin tiba-tiba bereaksi dan bertanya. Wajah cantik Cici menunjukkan sedikit kesungguhan, yang dimaksud Piccolo adalah kedua orang itu mungkin adalah dewa. Tuhan, Krilin terkejut, tapi dia segera teringat bahwa Cici adalah kami di bumi dan Piccolo juga pernah menjabat sebagai kami sebelumnya. Keberadaan para dewa sepertinya tidak aneh. Hanya saja dua dewa asing tiba-tiba datang ke bumi. Untuk apa? Kalau begitu, setelah turnamen selesai, aku dan Piccolo akan pergi dan bertanya. Kata Cici, baik sebagai kami atau seniman bela diri, dia memiliki tugas untuk memperjelas hal-hal ini. Semua orang mengangguk. Untuk saat ini, mereka hanya bisa mengikuti perkataan Cici. Mengenai percakapan Cici dan yang lainnya, si ayah memperhatikan semuanya, tapi dia seperti orang duniawi yang memperhatikan semuanya dengan tenang. Duduk di samping Kusu dengan sikap acuh tak acuh, dia memainkan kuncirnya yang dikepang abu-abu keperakan. Bab 666, berpura-pura. Lihat, kedua orang berkulit abu-abu itu juga tampaknya sangat kuat. Yamcha berseru kaget sambil menunjuk sosok-sosok yang ada di arena. Mendengar suaranya, si ayah memfokuskan matanya dan melihat dua kepala botak berotot dengan urat menonjol, dan ekspresi garang di wajah mereka membuat kontestan yang mendekat keluar dari arena. Mereka memiliki sesuatu yang mirip dengan simbol M di dahi mereka. Bibir si ayah sedikit bergerak-gerak. Spopovic dan Yamu, mereka masih muncul. Jadi Babidi masih berencana untuk membangkitkan Majin Buu. Si ayah mau tidak mau merasa senang. Spopovic dan Yamu yang disebutkan olehnya adalah orang-orang yang melukai Fidel di karya aslinya dan menggunakan benda aneh untuk menyedot seluruh energi di Gohan. Kemunculannya, ditambah dengan Kai tertinggi timur sebelumnya, menandakan bahwa plot saat ini tidak melenceng dari karya aslinya. Si ayah sama sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Kusu menyipitkan matanya. Dia duduk di sebelah si ayah, mengayunkan kakinya, bersandar dengan nyaman di sofa empuk. Pertandingan berlangsung selama setengah jam. Ratusan kontestan berhamburan keluar arena satu per satu. Akhirnya, hanya tersisa belasan orang termasuk Gohan, Fidel, Kaisin tertinggi timur, Kibito, Spopovic, dan Yamu di arena pencaksilat. Kecuali Gohan dan lainnya, 10 orang yang tersisa semuanya adalah tokoh terkenal di dunia seni bela diri di bumi. Di antara mereka, banyak pendatang baru berbakat bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Selanjutnya pertandingan babak 16 besar akan dilakukan melalui undian. Memanfaatkan waktu yang tersisa dalam pengundian, Cici dan Piccolo berangkat untuk menanyakan informasi lebih lanjut kepada Kai tertinggi timur. Kai tertinggi timur dan Kibito sama-sama berada di aula seni bela diri. Mungkin tebakanku salah, tapi apakah kamu Grand Kai sama? Piccolo menemukan Kai tertinggi timur, langsung ke pokok persoalan, dan bertanya. Dia mengetahui bahwa ada 4 Kai, utara, selatan, timur, dan barat di alam semesta, dan ada Kai besar di atas 4 Kai. Adapun yang lebih tinggi, dia tidak tahu. Kai Agung, aku tidak, Kai tertinggi timur menggelengkan kepalanya. Petugas Kibito di samping menyela pada saat ini adalah Kai sama tertinggi yang dihormati, berdiri di atas semua Kai, dewa yang bertanggung jawab atas seluruh alam semesta. Kai tertinggi, Piccolo dan Cici tercengang. Justru karena mereka memahami tentang berbagai dewa, mereka tampak lebih menghormati dan berhati-hati terhadap keberadaan dewa dibandingkan orang biasa. Dalam pemahaman mereka, keberadaan para dewa adalah sistem hukum yang paling mendasar di alam semesta, dan pada saat yang sama, merupakan sistem yang paling sistematis di antara banyak hukum. Menurut legenda, dewa tertinggi berkomunikasi langsung dengan dunia dan mengendalikan kehidupan dan kematian manusia. Kedalamannya menyentuh terlalu banyak hal misterius dan tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Wajah Piccolo berubah kaget, saya sudah lama mendengar bahwa ada dewa di atas segalanya Kai, tapi itu selalu menjadi legenda. Apakah Anda Kai sama tertinggi yang legendaris? Ya, saya datang karena ada hal penting yang harus saya lakukan, jadi saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui rahasia ini. Mohon rahasiakan untuk saat ini. Suara Kai tertinggi timur terdengar datar, namun nadanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ya, Piccolo menegang. Meskipun kekuatan pertempurannya sendiri tidak kalah dengan Kai tertinggi di depannya, dia tetap terkejut ketika mengetahui identitasnya. Setelah Kai tertinggi timur dan Kibito pergi, Piccolo menyeka keringat di dahinya dan menghela nafas dengan emosional, jadi, itu adalah Kai sama tertinggi. Apa yang akan terjadi di bumi yang membuat Kai sama tertinggi datang sendiri? Lagi pula, itu bukan hal yang baik. Wajah Cici serius. Selama bertahun-tahun, setiap peristiwa besar terjadi di bumi, tidak pernah ada peristiwa baik. Saat ini, di planet Kai yang jauh, Kai Utara berdiri di padang rumput dengan tatapan tercengang.
Ketika dia mengetahui bahwa turnamen seni bela diri sedang diadakan di bumi, dia siap untuk bersantai dan menikmati turnamen dunia fana, tetapi dia tidak menyangka akan menerima berita yang begitu mencengangkan. Pemuda itu ternyata adalah Kai tertinggi. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa dia datang ke bumi? Kai Utara tiba-tiba merasakan perasaan tidak menyenangkan di hatinya. Ketika Dewa Besar tiba-tiba muncul di wilayah di bawah yurisdiksinya, dia sebagai administrator juga menjadi gugup. Setelah Piccolo dan Cici kembali, mereka bungkam tentang identitas Kai tertinggi timur. Melihat itu, Goku dan yang lainnya berhenti bertanya. Selanjutnya, pertandingan grup dewasa akan segera dimulai. Ini adalah bagian paling seru dari keseluruhan turnamen, jadi setelah membersihkan venue, pihak penyelenggara memasang beberapa monitor LCD yang panjang dan lebarnya lebih dari 10 meter. Kecuali Bulma, Tights, dan Husky, Goku dan yang lainnya tidak tinggal di ruang tontonan khusus tetapi mengikuti Gohan dan yang lainnya ke pintu masuk ruang kompetisi. Ketika mereka masih muda, mereka ada di sini untuk menonton pertandingan kontestan lain, sekali lagi berdiri di sini, mau tak mau mereka merasakan banyak emosi. Yang pertama di arena adalah dua seniman bela diri muda yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Gohan dan Fidel berdiri di belakang panggung karena giliran mereka memakan waktu cukup lama. Mereka menemukan tempat dengan pemandangan lebih baik dan mengamati dengan tenang. Saat wasit meniup peluit, pertandingan dimulai. Tanpa Goku dan lainnya, pertandingan 16 besar grup dewasa sebenarnya tidak memiliki banyak standar. Tentu saja hal ini jika dibandingkan dengan Goku dan yang lainnya. Setelah bertahun-tahun berkembangnya dunia seni bela diri di bumi, para kontestan pasti jauh lebih kuat daripada karya aslinya. Kekuatan masing-masing kontestan yang berhasil masuk 16 besar telah mencapai level Goku dan Tien Shinhan di turnamen ke-22 di karya aslinya. Ada banyak yang layak untuk ditonton. Benar saja, tak lama setelah pertandingan dimulai, penonton pun dibuat terpesona dan sorak-sorai sengit pun terdengar dari waktu ke waktu. Namun, Goku dan yang lainnya yang menyaksikan pertarungan hanya tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Teknik para kontestan di arena mungkin terlihat indah dan selalu berubah, namun di mata mereka, teknik tersebut cukup kasar dan penuh kekurangan. Dalam konteks alam semesta, mereka dapat dengan mudah dimusnahkan. Namun dibandingkan beberapa tahun lalu, mereka jauh lebih baik. Di penghujung kompetisi putaran pertama, Krillin tersenyum dan berkata, perbedaannya masih cukup besar. Yang lain mengangguk setuju. Di sisi lain arena, Kai tertinggi timur dan Kibito juga menyaksikan pertandingan. Kibito menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang di bumi ini memiliki energi yang sangat rendah, dan hanya sedikit dari mereka yang dapat bertahan. Mereka sungguh tidak berharga. Akankah Babidi benar-benar beraksi selama turnamen? Jangan meremehkan mereka. Meskipun penduduk bumi ini tidak kuat, mereka sudah di atas rata-rata. Sejak Babidi datang ke bumi, dia pasti akan bertindak. Awasi Popovic dan Yamu. Ada bekas ilmu hitam di dahi mereka. Mereka jelas sedang dikendalikan. Kita bisa mengetahui keberadaan Majin Buu selama kita mengawasinya. Ya, Kai sama tertinggi. Kibito menjawab dengan sungguh-sungguh. Kai tertinggi timur mengangguk, dan kemudian pandangannya kembali beralih ke arena, tetapi tiba-tiba karena alasan yang tidak diketahui, dia merasakan kegelisahan di hatinya. Saat itu, sebuah suara lembut terdengar di telinga Kai tertinggi timur, sungguh menyedihkan, apakah Kai tertinggi di era ini hanya berada di level ini? Seluruh tubuh Kai tertinggi timur bergetar dan dia memandang sekelilingnya dengan waspada, siapa kamu? Aku, kamu bisa memanggilku Dewa Kehancuran. Dewa Kehancuran. Mendengar suara misterius itu, Kai tertinggi timur menjadi curiga. Matanya menyapu sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan apapun. Dia langsung berkeringat dingin. Kai tertinggi juga disebut Dewa Pencipta, dan orang yang berbicara dengannya menyebut dirinya Dewa Penghancur, yang jelas merupakan kebalikan dari gelar Kai tertinggi. Mungkinkah itu iblis dari alam iblis? Kai tertinggi timur tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Masalah Majin Buu belum terselesaikan, namun kini seseorang yang menyebut dirinya Dewa Penghancur tiba-tiba muncul. Apakah ada kegelapan tak dikenal yang bersembunyi di baliknya? Akankah alam semesta benar-benar tidak pernah melihat kedamaian? Yang mulia juga bukan orang biasa. Saya tidak tahu apa tujuan Anda. Kai tertinggi timur menjadi tenang dan bertanya dengan tenang. Sasaran, kata ini sungguh tidak pantas. Anda tidak memperlakukan saya sebagai orang jahat, bukan? Sejujurnya, kami, Dewa Penghancur, bertanggung jawab untuk menguasai alam semesta, dan juga merupakan dewa tertinggi. Jika, katakanlah, Kai tertinggi bertanggung jawab atas penciptaan, maka Dewa Penghancur bertanggung jawab atas kehancuran. Meskipun aku bukan Dewa Penghancur alam semesta 7, aku masih memiliki kekuatan penghancur. Alam semesta 7, Dewa Penghancur, Kai tertinggi timur terlihat tercengang. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Siaya. Menanggapi reaksi Kai tertinggi timur, Siaya terkekeh dalam hati. Kamu baru saja selesai berpura-pura di depan Piccolo dan yang lainnya, jadi giliranmu yang bingung. Dalam hal ini, Siaya merasa sedih untuk generasi Kai tertinggi ini. Alam semesta yang berada di bawah kekuasaan mereka tanpa sadar telah lepas kendali, namun Sin yang merupakan Kai tertinggi masih kebingungan. Babak 667, Kai tertinggi timur yang bingung, 1. Kai Sin tertinggi timur, menilai dari ekspresimu, kamu bahkan tidak tahu di alam semesta mana kamu berada. Pantas saja Anda takut pada Majin Buu.
Sebagai Kai tertinggi, kamu cukup didiskualifikasi. Suara Kai tertinggi timur menjadi rendah dan dia bertanya, apa maksudmu dengan ini? Dan Universe 7 yang baru saja Anda sebutkan. Apakah menurut Anda hanya ada satu alam semesta di dunia ini? Anda salah. Luasnya alam semesta jauh melampaui imajinasi Anda. Sejujurnya, ada 12 alam semesta di dunia ini, dan Anda hanyalah Kai tertinggi alam semesta 7. Anda seharusnya mempelajari pengetahuan ini ketika Anda mewarisi posisi Kai tertinggi. Saya adalah dewa penghancur alam semesta 10, dan untuk sementara saya tinggal di bumi. Siaya berbicara omong kosong dengan serius. Meskipun sebagian besar isinya benar, namun penuh keanehan ketika Kai tertinggi timur mendengarnya. Kai tertinggi timur penuh dengan keraguan dan hendak bertanya, tetapi mendapati bahwa pihak lain telah memutuskan kontak. Tidak peduli bagaimana dia memanggilnya, dewa yang mengaku sebagai dewa penghancur tidak berbicara dengannya lagi. Ekspresi Kai tertinggi timur tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, merasa sedikit tidak nyaman. Tampaknya banyak hal yang berada di luar kendalinya. Dewa macam apa dewa penghancur itu? Apa arti Universe 7, dan apakah sebenarnya ada 12 alam semesta? Kai tertinggi timur berpikir dengan linglung. Mengatakan bahwa apa yang dikatakan pihak lain semuanya salah, Kai tertinggi timur tidak berani menyangkalnya sepenuhnya. Dia masih terlalu muda ketika mewarisi posisi Kai tertinggi. Selain itu, Kai tertinggi yang lama meninggal terlalu mendadak, dan dia tidak menjelaskan informasi tentang multiverse kepadanya. Akibatnya, Kai tertinggi timur tidak memahami situasi alam semesta secara keseluruhan. Melihat tatapan bingung Kai tertinggi timur, Kibito di sebelahnya tidak bisa menahan rasa khawatir. Kai sama tertinggi, apa yang terjadi padamu barusan? Kai tertinggi timur menggelengkan kepalanya, dia bahkan tidak bisa menjelaskan banyak hal dengan jelas, bukan apa-apa. Kibito, awasi Spopovic dan Yamu. Saya mengerti. Kibito mengangguk, fokus pada Spopovic dan Yamu, sementara Kai tertinggi timur melihat sekelilingnya, mencari orang yang mengaku sebagai dewa penghancur. Akhirnya, matanya tertuju pada Siaya dan Kusu. Hanya dua orang itu, dia, Kai tertinggi timur, tidak bisa melihat dengan jelas. Apakah orang yang menyebut dirinya dewa penghancur adalah salah satu dari mereka? Kai tertinggi timur yakin 70% bahwa salah satu dari mereka adalah orang yang mengaku sebagai dewa penghancur. Saat ini, Siaya menoleh ke arahnya sambil tersenyum. Kai tertinggi timur merasa seperti disambar petir, berkeringat dingin. Ekspresi macam apa itu? Mata perak putih seperti bulan yang cerah mengandung pesona yang jauh lebih besar dibandingkan miliknya. Itu adalah tekanan dari dewa tertinggi. Tenggorokan Kai tertinggi timur bergetar dan dia berteriak dalam hatinya, tubuhnya sedikit kaku, itu pasti dia. Bahkan saya terguncang oleh tekanan ini. Dia pastilah dewa tingkat tinggi. Saat ini, dia tidak lagi meragukan identitas orang lain sebagai dewa. Kekuatan ilahi yang begitu besar dan perkasa tidak dapat dipalsukan. Dia baru saja akan berjalan menuju Siaya ketika sebuah kekuatan menimpanya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia melihat gadis kecil di sebelah pria berambut merah itu memiringkan kepalanya dan menatapnya. Wajah mungilnya yang cantik terkekeh sambil menatapnya, mengerucutkan bibir seolah tidak puas dengannya. Ya Tuhan, gadis kecil itu juga dewa tingkat tinggi. Saat ini, Kai tertinggi timur merasa bahwa dunia bukan lagi dunia yang ia kenal. Dia, sebagai dewa tertinggi, bahkan tidak berani bergerak saat ini. Tonton pertandingannya, dan bicarakan hal lain nanti. Sebuah suara terdengar di telinganya. Kai tertinggi timur menatap kosong sejenak, dan dengan enggan kembali ke posisi semula, tetapi gelombang besar mengepul di dalam hatinya. Ternyata selain dia, masih ada dewa sakti di alam semesta. Kai tertinggi timur tiba-tiba menantikannya. Jika pihak lain bersedia memberikan bantuan kepadanya, dengan sedikit orang yang bergandengan tangan, mungkin mereka dapat dengan cepat menekan Babidi. Mengenai membunuh Majin Buu, Kai tertinggi timur tidak berani memikirkannya untuk saat ini. Pertandingan grup dewasa berlanjut, dan tak lama kemudian giliran Fidel yang naik ke atas panggung. Lawannya sama seperti di karya aslinya, Spopovic yang tinggi dan besar, salah satu dari dua yang dikendalikan oleh Babidi. Setelah melihat ini, Siaya diam-diam menyiapkan Senzu Bin dari ruang dimensional. Ayolah, Fidel, percayalah pada dirimu sendiri. Gohan menyemangati Fidel, dan Fidel mengangguk penuh semangat dan berjalan ke arena. Tuan rumah berambut pirang itu menunggu keduanya berada di tempatnya sebelum mengumumkan dimulainya pertandingan. Fidel memiliki dasar yang baik, ditambah lagi dia telah berlatih di bawah bimbingan Goku dalam beberapa tahun terakhir dan dianggap sebagai salah satu ahli terbaik di dunia, jadi untuk pertandingan ini, Fidel sangat percaya diri. Fidel adalah putri setan. Krilin bertanya, dia punya kesan tentang setan. Ya, dia adalah putri setan. Dia menjadi muridku beberapa tahun yang lalu dan merupakan anak pekerja keras yang baik. Goku mengangguk dan memujinya dengan murah hati, menunjukkan bahwa dia cukup senang dengan Fidel. Jadi dia telah menjadi muridmu selama beberapa tahun terakhir, tapi menurutku dia memiliki pemahaman yang baik tentang Ki dan cukup berbakat. Faktanya, Gohan yang mengajarinya selama ini, kata Goku sambil tertawa. Orang-orang lainnya juga memperhatikan dengan penuh perhatian dan mengangguk. Gadis bernama Fidel ini jauh lebih kuat dibandingkan saat mereka masih muda, dan dia mungkin akan menjadi ahli super yang luar biasa di masa depan. Tentunya dengan peluang yang berbeda-beda, jalan setiap orang akan berbeda-beda, dan sulit untuk mengetahui masa depan.
Kemudian pertandingan dimulai. Mereka mulai berkelahi, dan untuk beberapa waktu Fidel terus menekan Spopovic. Ayo, di ruang observasi, Bulma bersorak keras untuk Fidel. Namun si ayah yang mengetahui situasi lawannya tidak berharap karena Spopovic berada di bawah kendali Babidi dan tubuhnya telah melampaui kemanusiaan dan hampir tidak merasakan sakit. Meskipun Fidel memiliki keunggulan di awal, karena energinya terkuras, dia pasti bukan tandingannya nanti. Jadi dia memiliki Senzubin di tangannya dan siap menyerahkannya kepada Gohan kapan saja. Benar saja, Fidel terus menekan lawannya setelah pertandingan dimulai, namun dalam menghadapi serangan Fidel, Spopovic tidak melakukan pertahanan sama sekali. Retakan. Dengan suara patah tulang yang tajam, kepala Spopovic menoleh, tapi dia dengan paksa memutarnya kembali. Saat ini, Goku dan yang lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Gohan, suruh Fidel segera menyerah. Ada yang salah dengan lawannya. Aku tahu. Gohan pun mengetahui masalahnya dan buru-buru meneriaki Fidel, namun Fidel yang keras kepala menolak menyerah. Akhirnya, saat dia pingsan, Gohan yang sangat marah bergegas ke arena dan memeluknya. Dia berbalik dan dengan penuh kebencian menatap pria kekar bernama Spopovic, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Beri dia kacang senzu. Pada waktu yang tidak diketahui, si ayah telah tiba di sampingnya. Terima kasih. Setelah memberi senzu bin ke Fidel, dia dengan cepat menjadi kuat dan bersemangat. Ada apa dengan orang itu tadi? Lehernya jelas patah, Goku mengerutkan kening karena bingung, dan orang-orang lainnya juga bingung. Kemampuan pemulihan yang ditunjukkan Spopovic sama sekali tidak seperti penduduk bumi. Si ayah berkata, karena mereka sedang dikendalikan. Apakah Anda melihat simbol M di dahi mereka? Itu tandanya mereka sedang dikendalikan. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mata mereka tidak bisa tidak tertuju pada dahi Spopovic dan Yamu dan seperti yang diharapkan, ada simbol M. Bagaimanapun, mereka menyakiti Fidel, jadi mereka harus membayar harganya. Wajah Gohan dingin, dan aura tubuhnya keluar. Luka parah Fidel membuatnya sangat marah, cahaya dingin bersinar di mata kemuannya. Tidak banyak orang yang layak disebutkan pada pertandingan grup dewasa berikutnya. Karena Spopovic dan Yamu belum cukup menyerap energi, mereka terus berada di venue dan menunggu kesempatan yang tepat. Selanjutnya giliran Gohan yang melaju ke arena. Lawannya adalah petugas Kai tertinggi timur, Kibito. Gohan vs Kibito. Kedua belah pihak melangkah ke arena satu persatu, dan pembawa acara berambut pirang itu mulai memperkenalkan kedua kontestan dengan antusias, tidak lebih dari penjelasan tentang identitas dan prestasi masa lalu mereka. Usai mendengarkan perkenalan pembawa acara, sorak-sorai antusias pun terdengar dari penonton, dan kamera video juga fokus ke arena. Karena salah satu kontestannya adalah anak dari Pak Goku yang juga ahli hebat yang diakui secara luas, bagaimana mungkin pertandingan seperti itu bisa dilewatkan. Babak 668, Kai tertinggi timur yang bingung, 2. Pertandingan dimulai. Pembawa acara berambut pirang mengumumkan dengan penuh semangat setelah mereka berdua tiba. Kibito meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berjalan ke arah Gohan dan dengan acuh tak acuh berkata kepadanya dengan tatapan tenang, berubah menjadi Super Saiyan, aku tahu kamu seharusnya mampu bertransformasi. Gohan linglung sejenak, tapi dia bereaksi dan teringat bahwa pihak lain juga mengetahui apa yang terjadi di planet Namek. Ketidakpedulian dan penghinaan Kibito terhadap Super Saiyan membuatnya sangat tertarik. Dia meremehkan Super Saiyan. Cahaya dingin muncul di mata Vegeta. Baginya yang sangat sombong, dia tidak bisa mentolerir orang lain yang meremehkan Super Saiyan. Si ayah memperhatikan sambil tersenyum tipis, Kibito ini pandai mengudara. Jangan berpura-pura jika Anda tidak memiliki kekuatan dan bersikap superior. Orang yang tidak tahu akan memperlakukannya sebagai ahli terkenal di dunia. Meskipun Kibito memang memiliki kekuatan kecil ini tidak berarti apa-apa di hadapan Gohan. Lalu dia berteriak, Gohan, tidak perlu menahan diri. Karena dia ingin melihat kekuatan Super Saiyan, biarkan dia melihatnya. Gohan mencibir ketika mendengar perkataannya, dan kebetulan dia perlu melampiaskan mood buruknya karena luka-luka Fidel. Piccolo telah mengajarinya sebelumnya bahwa dia tidak boleh berbelas kasihan saat menghadapi musuh dan bahkan jika dia harus menunjukkan belas kasihan, itu harus menunggu sampai dia benar-benar mengalahkan lawannya. Meskipun pendekatan seperti ini ekstrim, namun tidak diragukan lagi hal ini benar. Dia mencibir, karena kamu ingin menguji betapa menakjubkannya Super Saiyan, maka aku akan membiarkanmu merasakan apa itu Super Saiyan, terlebih lagi Super Saiyan 2 yang kekuatannya melebihi Super Saiyan biasa. Apa? Melampaui Super Saiyan? Kibito terkejut. Dia telah melihat banyak Super Saiyan, tapi dia belum pernah mendengar tentang Super Saiyan 2. Namun saat berikutnya, dia ditekan oleh ledakan energi yang tiba-tiba. Gohan berteriak keras, dan rambut pirang panjangnya ditegakkan, dan di tengah sinar listrik perak, seragam bela dirinya mulai terangkat karena arus yang kuat. Dia tampak sangat mendominasi. Ini Super Saiyan. Baik Kai tertinggi timur maupun Kibito dikejutkan oleh energi yang dikeluarkan oleh Gohan. Dia sudah lebih kuat dari Kai tertinggi. Ya Tuhan, bahkan Dabura, Raja Alam Iblis, tidak memiliki kekuatan seperti itu. Mulut Kai tertinggi timur terbuka saat dia berseru kaget. Dia sangat terkejut saat ini. Faktanya, Kai tertinggi timur tidak lemah.
Jika itu adalah seseorang seperti Frost Demons, ahli top di alam semesta, dia bisa menamparkan mereka sampai mati hanya dengan satu putaran tangannya, tapi dia paling tidak setara dengan Raja Alam Iblis, Dabura, dan sebagian besar hanya di tingkat kekuatan penuh Super Saiyan. Dihadapkan pada energi yang dipancarkan oleh transformasi Gohan yang tak terkendali, keterkejutan di hatinya tak perlu dikatakan lagi karena giginya hampir gemetar. Manusia fana ini sangat kuat. Wajah Kibito kaku dan dia bisa merasakan itu akan merepotkan. Kekuatan Gohan mendekati Super Saiyan 3. Goku berpikir dalam hati. Gohan, bocah ini. Mata Vegeta bersinar, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Melihat wajah Kibito yang kaku, seperti meminum minuman dingin di hari yang panas, hatinya terasa sangat segar. Dari semua yang hadir, mungkin hanya Siaya dan Kusu yang masih bisa menjaga pikiran acuh tak acuh dan tenang. Saat ini, bip, berbunyi, terdengar suara yang tajam. Spopovic terkejut saat mengetahui bahwa pembacaan meteran energi di tangannya tiba-tiba berubah dan langsung menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa energi yang mereka tunggu ada tepat di hadapan mereka. Pergi dan serap energinya. Spopovic sangat bersemangat saat dia berteriak ke arah Yamu, dan kemudian dia mengabaikan aturan turnamen dan bergegas menuju arena, sama sekali mengabaikan tuan rumah yang menghalangi jalan. Gohan, yang sedang menikmati pelepasan kekuatannya, melihat Spopovic dan Yamu bergegas ke arahnya dan ekspresinya berubah dingin. Para idiot ini, mereka terlalu percaya diri. Namun pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kekuatan penahan datang dan seolah seluruh tubuhnya diikat oleh ribuan tali yang kuat, tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Ekspresi Gohan sedikit berubah, alisnya berkerut. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa Kai tertinggi timur sedang merentangkan tangannya saat dia memberikan kekuatan supernatural padanya. Maaf, untuk melenyapkan Majin Buu, aku tidak punya pilihan selain berbuat salah padamu untuk saat ini. Kata Kai tertinggi timur dalam hati. Kekuatan super. Gohan menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, lalu ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan aura yang jauh lebih luas muncul. Retak, kekuatan yang menahan Gohan tiba-tiba menghilang. Bang, bang, dua sosok melintas di depan mata Kai tertinggi timur. Itu adalah Spopovic dan Yamu, yang dikirim terbang. Kai tertinggi timur terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan sucinya telah kehilangan efeknya. Dia menatap Gohan, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya, dengan tidak percaya. Orang fana benar-benar melepaskan diri dari kekangan saya. Dia linglung untuk beberapa saat, sepertinya sulit dipercaya. Turnamen ini tentang keadilan, tidak baik jika pihak luar ikut campur. Apa yang kamu katakan, Kai tertinggi timur? Saat ini, dia mendengar suara tenang penuh daya tarik. Dia pulih dari keadaan linglung dan menemukan bahwa pria berambut merah itu telah tiba di sampingnya pada suatu saat, dan sosok perkasanya hampir berada dalam jangkauannya. Kai tertinggi timur terkejut, tetapi dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Yang mulia, siapa Anda? Apakah kamu benar-benar dewa penghancur? Awalnya dalam rencana Kai tertinggi timur, selama Spopovic dan Yamu menyerap energi Gohan, mereka pasti akan pergi ke Babidi untuk menyelesaikan misinya. Saat itu, dia hanya perlu mengikuti mereka dan tidak akan sulit menemukan sarang mereka. Lalu, selama Babidi terbunuh, Majin Buu tidak akan bisa dibangkitkan. Rencana ini sempurna, dan juga layak untuk dilaksanakan. Meski harus sedikit memanfaatkan Gohan, dibandingkan dengan soal Majin Buu, pengorbanan Gohan sangat berharga. Di satu sisi adalah Saiyan yang tidak berarti dan di sisi lain adalah Majin Buu, yang dapat membahayakan seluruh alam semesta. Kai tertinggi timur telah mempertimbangkan siapa yang penting dan siapa yang tidak, dan dengan kemampuan penyembuhan Kibito, hal itu tidak akan menyebabkan cedera berarti pada Saiyan itu. Namun Kai tertinggi timur tidak pernah menyangka bahwa rencana yang baru saja dimulai akan menemui kemunduran. Dengan kekuatan suci Kai tertingginya, dia tidak bisa menahan manusia. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Namun yang paling mengejutkannya adalah pria yang dia curigai sebagai dewa penghancur akhirnya muncul di hadapannya. Dihadapkan pada pertanyaan Kai tertinggi timur, Siaya tersenyum dan tidak menjawab, malah ia mengajukan pertanyaan, apakah Majin Buu benar-benar menakutkan hingga meskipun kau adalah Kai tertinggi, kau hampir kehilangan ketenanganmu. Perilakumu bukan seperti Kai tertinggi yang berkualifikasi. Diam, kamu tidak tahu betapa menakutkannya Majin Buu. Bahkan Kai tertinggi agung dan Kai tertinggi selatan pun mati di tangan Majin Buu. Tidak ada seorang pun di alam semesta yang bisa mengalahkannya. Seolah melampiaskan ketidakpuasan di hatinya, Kai tertinggi timur berteriak pada Siaya. Kusu mengerutkan kening, dia berkedip dan muncul di depan Kai tertinggi timur dan berkata dengan tidak senang, Kai tertinggi alam semesta 7, harap perhatikan nada bicaramu. Di depan Anda adalah dewa kehancuran Siaya sama yang agung, dan bukan seseorang yang bisa Anda teriakkan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kamu menjadi Kai tertinggi, Tapion Kai tertinggi jauh lebih berkualitas daripada kamu. Tapion, apakah ada Kai tertinggi lainnya? Kai tertinggi timur agak linglung. Tapion adalah Kai tertinggi alam semesta 10. Semesta 10, dia tercengang. Mungkinkah memang ada beberapa alam semesta? Dan apakah dua orang di depannya adalah dewa alam semesta lain? Jangan tidak sabar. Wajah Siaya penuh dengan martabat saat dia berkata kepada Kai tertinggi timur, tidakkah menurutmu akan sangat disayangkan jika turnamen yang begitu indah ini diganggu? Yang kamu khawatirkan hanyalah Majin Buu. Tidak apa-apa jika terlambat 1 atau 2 hari. Kai tertinggi timur, yang awalnya menerima identitas Siaya,
Tampak sedih, kamu tidak tahu, Majin Buu adalah monster kuat yang mengancam seluruh alam semesta. Jika dia dibangkitkan, maka seluruh alam semesta akan menderita. Kai tertinggi, mohon perhatiannya. Tidak ada apapun di alam semesta yang tidak dapat dihancurkan oleh dewa penghancur. Katakan, bagaimana Majin Buu yang kamu takuti dibandingkan dengan orang di arena? Suara merdu Kusu sedikit meninggi. Babak 669, Kai tertinggi timur yang bingung 3. Apa? Kai tertinggi timur terkejut mendengar kata-kata Kusu dan segera sadar kembali. Setelah membandingkan Majin Buu dengan Gohan, dia menemukan bahwa Majin Buu hanya sedikit lebih kuat dari Gohan yang berdiri di arena. Bagaimana ini mungkin? Bukankah Majin Buu tidak terkalahkan? Kai tertinggi timur merasa sulit mempercayainya. Jangan dibutakan oleh rasa takutmu, Kusu menasihatinya dengan sungguh-sungguh seperti seorang guru. Dari sudut pandang Kai tertinggi timur, ada alasan mengapa dia merasa gugup. Saat Majin Buu menimbulkan kekacauan, Kai tertinggi mati satu demi satu. Sekarang hanya tersisa Kai tertinggi timur. Selama bertahun-tahun, Majin Buu telah menjadi iblis yang menghantuinya. Menurutnya, selama Majin Buu dibangkitkan, dia sendiri pasti tidak akan bisa mengalahkannya, apalagi, tidak ada lagi, orang yang lebih kuat darinya di alam semesta, jadi tidak aneh kalau dia ada di dalamnya, panik. Namun ketika penghalang mental ini disingkirkan, dia tiba-tiba menyadari bahwa Majin Buu tampaknya tidak terkalahkan. Majin Buu hanya sedikit lebih kuat dari Gohan. Kata Kai tertinggi timur dengan linglung, pikirannya kacau. Kusu mengangguk dan mengangkat kepalanya dengan penuh semangat, benar. Majin Buu bukanlah sesuatu yang hebat. Di antara orang-orang yang hadir, beberapa di antaranya lebih kuat dari Gohan. Goku dan Vegeta lebih kuat dari Majin Buu, tapi Dewa Penghancur Siaya sama bisa mengalahkan mereka hanya dengan satu jari. Kusu memutar tongkat kerajaan yang terkepal di tangannya setengah lingkaran, menunjuk ke arah Goku dan Vegeta, jadi, Majin Buu tidak perlu dibicarakan. Bagaimana ini mungkin? Kai tertinggi timur berteriak tak percaya. Jika orang di depannya bisa mengalahkan Goku dan yang lainnya hanya dengan satu jari, dia masih bisa sedikit mempercayainya, lagi pula Super Saiyan hanyalah manusia biasa. Tapi untuk mengatakan bahwa dia bisa mengalahkan Majin Buu hanya dengan satu jari, dia tidak berani mempercayainya apapun yang terjadi. Pada saat ini, hati Kai tertinggi timur sedang kacau dan ragu-ragu. Kusu memelototinya dengan ketidakpuasan, kenapa tidak mungkin? Siaya sama adalah dewa penghancur, dewa paling kuat di alam semesta, dan hampir sama dengan dewa penghancur virus sama di pihak Anda. Dewa penghancur virus. Ini dia, nama dewa yang lain. Kai tertinggi timur tiba-tiba ingin menangis. Berapa banyak dewa yang ada di alam semesta ini, dan mengapa dia tidak tahu apa-apa? Apalagi mendengarkan apa yang dikatakan gadis kecil itu, bahwa dewa penghancur virus berasal dari alam semesta mereka. Tunggu, jika dia berasal dari alam semesta mereka, bukankah mungkin meminta virus untuk melenyapkan Majin Buu? Tapi kenapa dewa penghancur tidak mengambil tindakan saat Majin Buu muncul saat itu? Tenang dulu, Siaya berkata dengan tenang, suaranya yang tenang penuh keajaiban. Kai tertinggi timur tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang, dan saat ini dia sudah percaya pada kata-kata orang di depannya. Majin Buu tidak menakutkan, dia hanyalah iblis pada akhirnya. Jangan biarkan rasa takut di hatimu mempengaruhi penilaianmu. Kami memiliki kekuatan yang cukup untuk melenyapkannya. Sekarang saksikan pertandingan dengan pikiran tenang. Setelah pertandingan selesai, kami akan menangani masalah Majin Buu. Terima kasih. Kai tertinggi timur menjadi tenang dan berkata dengan tulus. Melihat ini, Siaya mengangguk pelan lalu melihat ke arena. Karena campur tangan Spopovic dan Yamu yang tiba-tiba, suasana menjadi kacau. Pembawa acara berambut pirang naik ke arena dan mengangkat mikrofon untuk mengkritik Spopovic dan Yamu yang pingsan, karena kontestan Spopovic dan Yamu mengganggu pertandingan, saya menyatakan bahwa mereka telah melanggar peraturan turnamen dan didiskualifikasi. Kemudian dia melompat dari arena dan pertandingan dilanjutkan. Kibito dikejutkan oleh kekuatan mengerikan yang keluar dari Gohan dan ekspresinya menjadi rumit, luar biasa, apakah ini kekuatan yang melampaui Super Saiyan? Ada ahli yang sangat kuat di dunia fana. Kekuatanmu bahkan telah melampaui Kai sama tertinggi. Kai tertinggi, orang yang baru saja menahanku dengan kekuatan super. Mata hijau Gohan dengan dingin menatap Kibito. Dia secara alami mengira Kibito curang, yang membuatnya sangat menghina dan aura yang lebih menakutkan keluar dari dirinya seperti tornado. Suara mendesing. Angin kencang meletus saat angin puyuh menyapu seluruh arena. Para penonton yang duduk di kursi buru-buru melindungi kepala mereka dari angin puyuh yang dahsyat, namun ada ekspresi tergila-gila dan gembira di wajah mereka. Ini adalah sikap seorang ahli di hati mereka, hanya dengan menggunakan auranya mereka dapat menyebabkan perubahan di langit dan bumi. Ki-nya masih meningkat. Kibito yang berhadapan langsung dengan Gohan terlihat semakin kaget. Menurutku sudah waktunya menurunkanmu, kata Gohan dingin. Tunggu, aku menyerah. Kibito tahu bahwa dia bukanlah tandingan Gohan. Dia mengangkat tangannya dan hendak mengaku kalah, tapi Gohan menghilang dari pandangannya. Jantung Kibito berdebar kencang, dan dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya, lalu wajahnya menunjukkan ekspresi sedih. Tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa, dia dikirim terbang. Ledakan. Dinding aula kompetisi bergetar saat Kibito ambruk di antara bebatuan, tanpa henti menyemburkan darah dari mulutnya. Kontestan Kibito pingsan, dan kontestan Gohan memenangkan pertandingan. Pembawa acara melangkah maju untuk mengkonfirmasi situasi Kibito dan mengumumkan hasilnya dengan suara keras.
Sorakan sengit muncul dari kerumunan. Vegeta melipat tangannya dan wajahnya terlihat sedikit lebih baik. Gohan anak ini, dia jauh lebih tegas daripada Kakarot. Jika itu Kakarot, mungkin dia sudah berhenti sejak lama. Gohan benar-benar kejam. Krillin menelan ludahnya. Mengapa kamu tidak melihat siapa yang melatih Gohan sejak dia masih kecil? Nama Raja Piccolo bukan tanpa alasan. Itu sangat kejam sehingga mustahil bagi Goku untuk mengajarkannya. Yamcha terbatuk. Kibito ini benar-benar tidak beruntung. Videl baru saja terluka, dan kebetulan dia menarik perhatian Gohan. Ketika Piccolo melatih Gohan, dia belum menyatu dengan kami, jadi dia berperilaku seperti setan. Di bawah bimbingan dan pengaruhnya, Gohan sangat tegas. Melihat Kibito kehilangan kesadaran, Kai tertinggi timur segera meninggalkan si ayah dan Kusu lalu berlari mendekat dan membantunya dengan kekuatan suci. Uhuk, Kai sama tertinggi, bawahan ini bukan tandingannya. Kibito terlihat malu. Kai tertinggi timur berkata, tidak apa-apa, kekuatannya telah melampaui imajinasi kita. Tapi Popovic dan Yamu pingsan, rencana kita. Mari kita kesampingkan dulu. Dia memiliki ekspresi yang rumit di wajahnya. Segala sesuatu yang dia lakukan hari ini telah sangat mengganggu rencananya. Jika saya belajar tentang alam semesta dari Kai tertinggi sebelumnya selama masa magang Kai tertinggi, apakah semuanya akan terjadi nanti? Kai tertinggi timur tiba-tiba menjadi gelisah. Hari ini dia mengerti bahwa Kai tertinggi bukanlah yang terkuat di alam semesta, berlawanan dengan Kai tertinggi, ada dewa bernama Dewa Penghancur yang kekuatannya jauh di atas miliknya. Dunia suci Kai, planet dewa penghancur, keduanya adalah dimensi tertinggi di alam semesta. Sebelumnya, dia terlalu yakin dengan status Kai tertinggi. Sisa pertandingan berlanjut. Setelah Gohan mengalahkan Kibito, dia secara alami memasuki perempat final dari 16 besar. Meskipun sayangnya Videl tersingkir, dia tidak sedih dan berdiri bersama Goku dan yang lainnya untuk mendukung Gohan. Pertandingan berikut ini dilakukan secara berurutan. Seperti yang mereka katakan, meskipun orang awam hanya tertarik untuk dihibur, para ahli menyibukkan diri dengan trik di balik apa yang tampaknya menghibur. Itu adalah pesta untuk mata penonton dan mau tidak mau mereka ingin menumbuhkan dua mata lagi, tapi bagi Goku dan yang lainnya, pertandingan berikut ini kurang menarik dan kurang menarik. Waktu berlalu dengan lambat, dan turnamen seni bela diri dunia ke-28 berjalan lancar dan segera berakhir. Saat ini, Gohan telah menjadi pusat dari keseluruhan turnamen. Kapanpun Gohan berada di arena, baik itu penonton biasa atau seniman bela diri di pavilion, mereka semua menonton dengan serius. Dalam pandangan mereka, sebagai anak Goku, Gohan pasti sudah mendapatkan intisari ilmu bela diri. Akan sangat bagus jika mereka bisa mempelajari sedikit saja keterampilannya. Babak 670, Pedang Z. Matahari mulai terbenam dan hari sudah larut. Angin sepoi-sepoi bertiup sejuk, menggelitik namun penuh rasa dingin. Kabut tipis berangsur-angsur muncul di pinggiran kota Krilin. Hiruk-pikuk kota diiringi dengan aroma khas pedesaan. Pemandangannya bak pemandangan magis dalam gulungan gambar, membuat hati mendambakannya. Saat senja tiba, turnamen seni bela diri dunia ke-28 secara bertahap akan segera berakhir. Akhirnya, di tengah sorak-sorai penonton, turnamen seni bela diri dunia yang meriah, bersamaan dengan matahari terbenam, pun berakhir. Sesuai dugaan, Gohan menjadi juaranya. Setelah turnamen selesai, beberapa dari mereka berkumpul dan Krilin mentraktir mereka makan malam, semua orang tertawa dan merayakannya. Meskipun Goku dan yang lainnya tinggal di bumi, mereka biasanya tersebar di berbagai kota untuk berlatih. Jarang sekali mereka berkumpul seperti ini. Jadi, mereka minum dan tertawa satu sama lain sementara Goku dan orang Saiya lainnya seperti serigala lapar, dengan gila-gilaan menghabiskan makanan lezat di atas meja. Si Ayah, kapan turnamen seni bela diri di pihakmu akan dimulai? Krilin bertanya atas nama semua orang. Mendengar pertanyaan Krilin, Goku dan Vegeta, yang sedang melahap makanan, mengangkat telinga mereka, kecepatan makan mereka melambat secara signifikan. Si Ayah tersenyum dan berkata, segera. Semuanya, berkumpul di Gunung Pausu sekitar 7 hari kemudian, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput kalian semua. Saya ingin tahu seperti apa planet Hongshan itu. Saya belum pernah ke sana. Mata Krilin penuh dengan harapan. Tien Xinhan, yang pernah berlatih di planet Hongshan, meletakkan peralatan makannya dan berkata, lingkungan planet Hongshan sangat mirip dengan bumi, tetapi gravitasi di sana 12 kali lipat dari bumi. Orang biasa tidak dapat menahannya, Anda perlu memakai gelang pengontrol gravitasi untuk bergerak. Planet Hongshan sangat mirip dengan planet Vegeta, kata Vegeta tidak jelas. Ini juga merupakan planet tempat tinggal orang Saiya. Gravitasi planet Vegeta 10 kali lipat gravitasi bumi. Jadi, wajar jika gravitasi planet Hongshan 12 kali lipat gravitasi bumi. Vegeta sangat menantikan untuk melihat orang Saiya tinggal di sana. Gemerincing, suara mangkuk dan piring yang saling beradu tak ada habisnya. Pelayan terus menyajikan hidangan, saking sibuknya hingga tangan dan kakinya terasa lemas, namun makanan di atas meja segera habis. Piring di depan Goku dan Vegeta telah menumpuk hingga lebih dari setengah meter. Melihat ini, Krilin merasa sedikit pusing, berapa biayanya? Tapi semua orang adalah orang sukses. Tunjangan bulanan dari Pusat Seni Bela Diri dan Asosiasi Seni Bela Diri cukup untuk mereka belanjakan dan mereka pasti tidak akan peduli dengan sejumlah kecil uang. Kakarot, mari kita lihat bagaimana kamu kalah dalam pertandingan ini.
Aku belum pernah bertarung denganmu selama 7 tahun terakhir karena aku sedang menunggu kesempatan. Tunggu saja, aku akan mengalahkanmu di depan semua orang. Vegeta membawa makanan ke mulutnya sambil berkata dengan suara teredam. Saya tidak akan kalah. Goku menjawab dengan samar, menelan ayam panggang dalam 3 tegukan, lalu dia mengambil beberapa roti kukus, memakannya dalam 1 gigitan yang menyebabkan dia tersedak. Dia segera mengambil sup dan mulai minum dengan gila-gilaan. Ah, jauh lebih nyaman. Melihat mereka berdua makan dengan lahap, keringat dingin mengucur di wajah semua orang. Siaya dan Kusu makan sedikit lalu pergi ke kai tertinggi timur di pojok. Melihatnya mengerutkan kening karena khawatir, Siaya berkata, apakah kamu masih mengkhawatirkan Majin Buu? Lihat, kami punya banyak ahli di sini, tidak perlu takut pada Majin Buu. Kai tertinggi timur menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak percaya, itu hanya Majin Buu. Dia terlalu tidak normal, meski Goku dan Vegeta benar-benar sekuat Majin Buu, namun tidak mudah untuk mengalahkannya. Tahukah Anda, Kai tertinggi agung dan Kai tertinggi utara juga sangat kuat, namun pada akhirnya, mereka tetap dikalahkan. Siaya mendecakkan bibirnya dan mendesah dalam hati. Kai tertinggi timur ini benar-benar telah ditakuti oleh Majin Buu. Bayangan di hatinya masih belum hilang. Kai tertinggi, kamu sangat tidak berguna, hanya Majin Buu yang membuatmu takut seperti ini. Orang-orang seperti itu, Siaya sama bisa mengalahkannya hanya dengan 1 jari. Siaya tidak berbicara, tapi Kusu di sebelahnya tidak senang. Dia menghantamkan tongkat kerajaan di tangannya ke Kai tertinggi timur. Bang, bola kristal itu mengenai kepala Kai tertinggi timur menyebabkan dia menutupi kepalanya kesakitan. Melihat ini, Kibito hendak memarahinya tapi dihentikan oleh Kai tertinggi timur. Saya percaya pada kekuatan yang mulia, tapi, Kai tertinggi timur menggelengkan kepalanya. Selalu sulit untuk melihat melampaui bayangan dalam hati seseorang. Sepertinya Anda perlu memahami kebenaran alam semesta. Siaya menghela nafas. Orang ini tidak akan mempercayainya jika dia tidak menunjukkan kekuatannya. Jadi dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan menjentikkan jarinya dan kemampuan ruang waktu yang aneh menyebar, menutupi Kai tertinggi timur dan Kibito, dan kemudian dalam sekejap, mereka berempat menghilang dari sudut restoran. Dan muncul kembali di dimensi yang jauh. Dunia suci Kai, bintang bundar terpantul di langit Qian. Rerumputannya membungkuk, dan sejauh mata memandang, padang rumput hijau tua itu seperti laut yang bergelombang dengan riak-riak lembut menyebar tertiup angin sepoi-sepoi. Di lereng bukit yang datar dan pendek, Siaya dan yang lainnya muncul tanpa peringatan apapun. Melihat pemandangan familiar di depan mereka, Kai tertinggi timur dan Kibito linglung sejenak, tapi kemudian segera menyadarinya. Bukankah ini markas mereka dunia suci Kai? Apakah mereka kembali dari bumi ke dunia suci Kai dalam sekejap mata? Kai tertinggi timur memandang Siaya dengan penuh tanya dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Yang Mulia, mengapa Anda membawa kami ke dunia suci Kai? Dia tidak ragu Siaya bisa membawa mereka ke dunia suci Kai. Lagi pula, dia mengatakan bahwa Dewa Penghancur adalah dewa tingkat tinggi yang tidak kalah dengan Kai tertinggi. Jadi, wajar baginya untuk bisa memasuki dunia suci Kai. Tapi kenapa Dewa Penghancur membawa mereka kembali? Eksistensi macam apa Dewa Penghancur itu, Kai tertinggi timur belum memiliki pemahaman yang jelas. Siaya berjalan di depan, menjawab pertanyaan Kai tertinggi timur, apakah kamu tidak tahu hubungan antara Kai tertinggi dan Dewa Kehancuran? Saya akan mengajak Anda ke sana untuk mencari tahu sekarang. Ngomong-ngomong, di mana Zed Sword-nya? Kai tertinggi timur terkejut sesaat, tapi dia tetap mengatakan kepadanya dengan jujur, pedang Zed dimasukkan di puncak gunung tertinggi di dunia suci Kai. Hanya saja sudah bertahun-tahun berlalu, dan pedang Zed belum pernah dicabut. Itu normal jika Anda tidak bisa mencabutnya. Saat pedang Zed dimasukkan, pedang itu diperkuat dengan energi khusus. Kusu, temukan posisi pedang Zed. Setelah dia selesai mengatakan itu, Siaya menginstruksikan Kusu. Menurut legenda, pedang Zed dimasukkan ke puncak gunung oleh Dewa Penghancur Virus, dan kurang lebih terkontaminasi dengan kekuatan Dewa Penghancur. Serahkan padaku. Kusu menjawab dengan suara yang jelas seperti Oriole. Dia mengangkat tongkatnya dan memeriksa sekeliling dengan hati-hati, menyipitkan salah satu matanya saat dia mendekat ke bola kristal, dan berkata dengan gembira, Siaya sama, saya telah menemukan pedang Zed. Saya akan membawa semua orang ke sana. Kusu dengan ringan melambaikan tongkatnya dan energi khusus membawa semua orang saat ruang berubah, berkedip ke puncak gunung setinggi 100 meter. Angin dingin bersiul dan sangat dingin di dataran tinggi. Gunung itu berdiri tegak secara vertikal sehingga memungkinkan angin dingin bertiup. Tebing tersebut tampaknya telah dirawat secara khusus karena tidak mengalami cuaca selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kai tertinggi timur melihat ke bawah dan terkejut saat mengetahui bahwa mereka tiba-tiba tiba di tempat di mana pedang Zed dimasukkan. Di atas bukit lebih dari 100 meter di atas tanah, terlihat gagang pedang emas mencuat dari permukaan batu. Kai tertinggi timur memandangi gagang pedang Zed dan berkata, sudah bertahun-tahun berlalu dan banyak Kai tertinggi telah mencobanya, namun tak seorang pun mampu mencabutnya. Kai tertinggi timur masih berbicara, namun ia terdiam. Dia melihat Siaya berjongkok di samping pedang Zed sambil memegang gagangnya dengan 2 jari sambil menariknya keluar dengan lembut. Zed Sword ditarik keluar setengah inci. Bagaimana mungkin, pedang Zed dicabut? Kai tertinggi timur tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Pedang Zed, yang dianggap mustahil untuk dicabut, kini sedang dicabut. Hehe, menurutmu siapa orang di depanmu itu?
Dia adalah dewa penghancur sama. Kusu menegakkan dadanya dan berkata dengan ekspresi bangga. Siaya mencengkeram gagangnya dan terus menariknya keluar dan pedang Zed perlahan terpisah dari batu. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.